Seorang pemulung temukan bayi kembar di dalam kardus di kolong jembatan. Saat ia cari tahu, ia syok ternyata bayi itu anak dari pengusaha terkenal. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kabut tipis masih menyelimuti kota, menyamar dalam balutan kelam yang perlahan-lahan dikikis oleh semburat jingga di ufuk timur. Dinginnya udara dini hari menusuk hingga ke tulang, menciptakan kristal-kristal embun kecil di dedaunan liar yang tumbuh di sekitar bantaran kali. Dalam kesunyian yang nyaris sempurna itu, hanya terdengar gemericik air kali yang keruh dan derit roda gerobak kayu yang dikendarai oleh seorang lelaki berusia senja. Dia adalah Pak Karto, seorang pemulung yang setia menemani pagi sebelum kota ini sepenuhnya terbangun. Wajahnya yang keriput telah mengukir begitu banyak cerita tentang kerasnya kehidupan, namun matanya masih memancarkan ketekunan seorang pejuang yang tak pernah menyerah. Tangannya yang penuh urat dan kapalan mencengkeram erat tongkat bermata pengait, siap menyisir setiap sudut gelap untuk mencari rezeki yang tersembunyi di antara tumpukan sampah. Dingin sekali pagi ini, gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Uap napasnya membentuk awan kecil di udara yang membeku. Semoga hari ini rezekinya lebih baik. Gerobaknya yang reot berderak-derak mengikuti jalur tanah tidak rata menuju kolong jembatan, sebuah lokasi yang dikenal sebagai surga bagi para pemulung karena arus air sering membawa serta barang-barang yang terbuang dari wilayah atas kota. Dia memarkir gerobaknya dan mulai menyusuri tepian kali dengan langkah hati-hati. Matanya, yang sudah terlatih setelah puluhan tahun, secara otomatis memindai setiap gundukan sampah, setiap kilau kaleng, dan setiap potongan kardus yang masih layak jual. Hari itu, kolong jembatan tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa ekor tikus yang berlarian, mencari sisa-sisa makanan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah kardus bekas mie instan yang teronggok agak jauh dari tumpukan sampah lainnya, hampir tersembunyi di balik pilar beton jembatan. Yang membuatnya curiga, kardus itu terlihat relatif masih bersih dan utuh, tidak compang-camping seperti kebanyakan barang buangan lainnya. "Dapat kardus bagus nih," bisiknya sambil mendekat. Saat jaraknya semakin dekat, telinganya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti langkah. Bukan suara gesekan daun atau decit tikus, melainkan suara lemah, nyaris seperti erangan anak kucing yang kehilangan induknya. Suara itu sangat halus, nyaris tenggelam dalam gemericik air kali. Pak Karto mengerutkan kening. "Ada anak kucing terjebak di sini?" tanyanya dalam hati. Dia membungkuk, mendekatkan telinganya ke arah kardus. Suara itu semakin jelas. Bukan suara kucing. Itu adalah tangisan, rintihan, suara manusia yang sangat lemah dan putus asa. Hatinya berdesir dipenuhi perasaan tidak enak. Dengan hati-hati, ia menggunakan pengaitnya untuk membuka lipatan kardus yang tertutup rapat. Saat bagian atas kardus terbuka, Pak Karto terpana, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam kardus yang dingin dan lembab itu, terbungkus rapat dalam sebuah selimut bayi usang yang basah oleh embun, terdapat 2 bayi mungil. Mereka kembar, persis sama. Kulit mereka pucat membiru, bibirnya gemetar menahan dingin. Yang satu terdiam lemas, sementara yang satunya lagi masih mengeluarkan rintihan lemah, seolah kekuatan terakhirnya digunakan untuk memanggil pertolongan. "Ya ampun, ya Tuhan!" teriak Pak Karto spontan, suaranya parau penuh kekagetan. "Siapa yang tega?" Tanpa pikir panjang, ia melepas jaket lusuhnya yang tipis, satu-satunya pelindung dari dinginnya pagi, dan segera membungkus kedua bayi itu dengan erat. Jaketnya yang bau dan kotor tiba-tiba terasa sangat berharga untuk menghangatkan tubuh mungil yang nyaris membeku. Dia mengangkat mereka dengan gemetar, hati dipenuhi amarah pada orang yang tega melakukan ini, sekaligus diliputi keharuan yang dalam. Bayi-bayi itu terasa ringan sekali di tangannya, namun beban yang dirasakannya sungguh berat. "Jangan takut, Nak," bisiknya lembut pada bayi-bayi itu. Suaranya bergetar. "Bapak di sini. Bapak akan lindungi kalian." Dengan langkah tergopoh-gopoh namun penuh kehati-hatian, ia meninggalkan gerobaknya dan bergegas pulang. Kardus-kardus dan kaleng yang sudah dikumpulkannya tidak lagi penting. Hanya ada satu tujuan, menyelamatkan nyawa kedua bayi malang ini. Sesampainya di gubuk reotnya di pinggir kali, ia mendorong pintu kayu yang reot sambil berteriak memanggil istrinya. "Surti, cepat tolong." "Bu Surti,
yang sedang menyiapkan air teh pagi mereka, berbalik dengan wajah khawatir. "Kenapa, Kart? Kenapa terburu-buru?" Ucapannya terhenti saat melihat apa yang digendong suaminya. "Dapat di mana ini, Kart?" tanyanya, matanya membelalak. "Di kolong jembatan, di dalam kardus," jawab Pak Karto, napasnya masih tersengal. "Mereka nyaris beku, Sur." Bu Surti segera mengambil alih. Naluri keibuannya langsung bekerja. "Cepat bawa ke dalam. Ambil handuk dan air hangat. Dan selimut tebal." Beberapa menit kemudian, kedua bayi sudah terbungkus hangat di dekat kompor. Warna biru di kulit mereka perlahan memudar, digantikan warna merah yang sehat. Mereka sudah minum susu hangat yang dibeli dengan uang terakhir mereka. "Kita harus lapor polisi, Kart," usul Bu Surti. Matanya tidak lepas dari kedua bayi yang sudah tertidur pulas. Pak Karto menghela napas panjang, memandangi wajah polos kedua bayi itu. "Lihat mereka, Sur. Mereka begitu tenang sekarang. Kalau kita laporkan, mereka akan dibawa panti asuhan. Atau, lebih buruk lagi, dikembalikan pada orang yang tega membuang mereka begini." Bu Surti mengangguk pelan, memahami kekhawatiran suaminya. "Lalu kita harus bagaimana?" Pak Karto berlutut di samping dipan, menyentuh lembut tangan mungil salah satu bayi. "Kita rawat mereka, Sur. Kita besarkan mereka. Rezeki kita mungkin pas-pasan, tapi selama Bapak masih bisa memulung, kita tidak akan membiarkan mereka kelaparan." Air mata menggenang di mata Bu Surti. "Tapi kita sudah tua, Kart, dan hidup kita saja susah." "Justru karena kita tua dan hidup susah, kita tahu bagaimana rasanya tidak diinginkan oleh siapapun," jawab Pak Karto dengan bijak. "Mereka butuh keluarga, butuh orang yang mencintai mereka tanpa syarat." Dia memandang kedua bayi itu, satu persatu. "Kita beri mereka nama yang kuat, yang penuh harapan." Jarinya menunjuk yang satu. "Ini Aji." Lalu menunjuk yang satunya. "Dan ini Adi." Bu Surti tersenyum lemah melalui air matanya. "Aji dan Adi. Nama yang bagus." Matahari pagi sekarang sudah sepenuhnya terbit, menyinari gubuk reot mereka dengan cahaya keemasan. Di dalamnya, ada harapan baru yang lahir dari kolong jembatan yang gelap. Pak Karto memandang keluar jendela, ke arah kolong jembatan di kejauhan, dan berbisik lirih. "Hari ini, Bapak tidak menemukan sampah. Bapak menemukan anugerah." Cahaya matahari pagi yang mulai hangat menyelinap melalui celah-celah papan kayu reot yang menjadi dinding gubuk mereka, menerangi adegan yang tak biasa di dalamnya. Dua bayi mungil, Aji dan Adi, terbungkus rapat dalam selimut bersih. Satu-satunya selimut tebal yang mereka miliki, tertidur pulas di dipan. Wajah mereka yang kemerahan kini sudah menggantikan pucat dan biru yang mengerikan beberapa jam sebelumnya. Di sudut ruangan, Pak Karto dan Bu Surti duduk di atas bangku kayu pendek, menatap kedua bayi itu dengan campuran rasa haru, khawatir, dan kebingungan yang mendalam. Suasana hening, hanya diselingi oleh desisan kompor minyak yang memanaskan air dan napas teratur kedua bayi. Bu Surti menghela napas panjang, memecah kesunyian. Suaranya bergetar penuh kecemasan. "Karto, ini bukan main-main. Kita dapat mereka dari mana? Siapa orang tuanya? Bagaimana jika nanti ada yang menuduh kita mencuri anak orang?" Tangannya meremas-remas ujung kebayunya yang sederhana. Pak Karto mengalihkan pandangannya dari bayi itu, menatap istrinya yang sudah berjuang bersamanya melalui hidup yang keras. Matanya yang lelah itu penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Lihat mereka, Sur," bisiknya, suaranya serak namun lembut. "Lihatlah baik-baik. Mereka dibuang. Dibuang seperti sampah. Ditaruh di kardus dan ditinggalkan di kolong jembatan yang dingin. Kalau bukan Bapak yang lewat, mereka mungkin sudah tidak lagi bernapas sekarang." Suaranya hampir tercekat di akhir kalimat. Bu Surti mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Kart. Aku tahu. Tapi, kita ini siapa? Kita hampir tidak bisa makan setiap hari. Kadang kita harus memilih, beli beras atau beli minyak untuk lampu. Bagaimana kita bisa mengurus dua bayi? Bayi butuh susu, butuh popok, butuh obat jika sakit."
Dia mengusap air matanya yang mulai menetes. Kita bahkan tidak punya kasur yang layak untuk mereka tidur. Mereka tidur di atas kain yang kita gulung. Pak Karto berdiri, berjalan pelan mendekati Dipan. Dia membungkuk, menyentuh lembut pipi Aji yang merah dan hangat. Sentuhannya, meski kasar dan penuh kapalan, sangat halus dan penuh kasih. "Dengar, Sur," katanya tanpa menoleh. "Hidup kita mungkin susah. Mungkin kita miskin. Tapi kita punya hati. Kita punya kasih sayang yang tidak kalah besarnya dengan orang kaya di rumah gedung itu." Dia berbalik, menatap istrinya dengan intens. "Lihat, mereka tertidur dengan nyenyak. Mereka merasa aman di sini. Di gubuk kita yang reot ini, mereka merasa dicintai. Itu yang penting." Bu Surti mendekat, berdiri di samping suaminya. Dia juga membelai kepala Adi yang halus. "Tapi bagaimana dengan biayanya, Kart? 1 kaleng susu saja harganya hampir setengah dari penghasilanmu memulung dalam sehari. Dan mereka butuh lebih dari 1 kaleng dalam seminggu." Pak Karto menarik napas dalam, seperti sedang mengumpulkan keberanian. "Bapak akan kerja lebih keras. Bapak akan berangkat lebih pagi, pulang lebih sore. Bapak akan cari lebih banyak botol, lebih banyak kardus, lebih banyak besi tua. Jika perlu, Bapak akan punguti plastik-plastik kecil yang biasanya Bapak abaikan." Dia memegang pundak istrinya. "Kita sudah berdoa bertahun-tahun meminta seorang anak, Sur. Tuhan tidak mengabulkannya dengan cara biasa. Dia mengirimkan 2 malaikat kecil ini dengan cara yang tidak terduga. Apakah kita akan menolak anugerahnya?" Bu Surti terisak. Kata-kata suaminya menyentuh lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, mereka telah lama mendambakan seorang anak. Doa-doa mereka setiap malam selalu diselingi dengan harapan untuk mendengar tawa anak di gubuk mereka yang sunyi. Tapi jika suatu hari nanti orang tuanya datang mencarinya, aku tidak akan kuat melepas mereka, Kart. Aku tidak akan kuat. Dia memegang erat tangan suaminya, mencari kekuatan. Pak Karto menghela napas. Jika itu terjadi, dan orang tua mereka adalah orang yang baik yang memang tidak sengaja kehilangan mereka, maka dengan berat hati kita akan kembalikan. Tapi lihat caranya mereka dibuang, Sur. Disembunyikan di kolong jembatan. Seperti mau disembunyikan selamanya. Bapak yakin, tidak akan ada yang datang mencarinya. Dia berjalan ke kompor, menuangkan air hangat ke dalam 2 gelas plastik yang sudah usang. Dia memberikan 1 pada istrinya. "Kita urus mereka, Sur," katanya, suaranya kini lebih tegas. "Kita besarkan mereka dengan kasih sayang. Kita ajari mereka menjadi orang baik. Meski kita miskin, kita bisa memberi mereka kekayaan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang." Bu Surti meminum seteguk air hangat, seolah mencoba menenangkan dirinya. Dia memandangi kedua bayi itu lagi. Aji menggerakkan tangannya kecil dalam tidur, seperti menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Adiknya, Adi, mengedip-ngedipkan matanya, masih setengah tertidur. "Kita beri mereka nama yang penuh harapan," lanjut Pak Karto, mencoba membangkitkan semangat istrinya. "Kita panggil yang ini Aji, yang berarti mulia, dan yang satunya Adi, yang berarti baik. Agar mereka tumbuh menjadi anak yang mulia dan baik hati." Bu Surti akhirnya mengangguk. Sebuah senyum kecil mulai muncul di bibirnya yang pecah-pecah. "Aji dan Adi, nama yang bagus, Kart." Dia berlutut di samping Dipan, menatap wajah kedua bayi itu dengan penuh kekaguman. "Baiklah, kita usahakan bersama-sama." Dia menoleh pada suaminya, matanya kini berbinar dengan tekad baru. "Aku akan cari kain-kain bekas yang masih layak. Aku akan jahitkan mereka popok dan baju. Dan untuk susu." Dia berhenti sejenak, memikirkan sesuatu. "Mungkin aku bisa bantu dengan menjual kue kecil atau cuci pakaian tetangga." Pak Karto tersenyum, senyum lega yang pertama kali sejak pagi. "Itu istri Bapak." Dia duduk di lantai, bersandar pada dinding kayu. "Kita mungkin tidak bisa memberi mereka mainan mahal atau tempat tidur empuk. Tapi kita akan pastikan mereka tidak pernah lapar. Mereka tidak pernah kedinginan. Dan yang paling penting, mereka tahu bahwa mereka dicintai."
Matahari sekarang sudah tinggi, menyinari seluruh ruangan. Kedua bayi itu terbangun hampir bersamaan, mengeluarkan rengekan kecil yang menandakan mereka lapar. Bu Surti segera mengambil botol susu yang sudah disiapkan. Sambil menyuapi Adi yang lebih rewel, dia berkata pada suaminya, "Pergilah mencari rezeki, Kart. Aku yang urus mereka hari ini. Dan, hati-hati di jalan." Pak Karto mengangguk, berdiri dan mengambil karung dan tongkatnya. Di ambang pintu, dia berbalik sekali lagi, memandangi pemandangan yang membuat hatinya hangat. Istrinya yang dengan sabar menyusui dua bayi, dengan latar belakang gubuk mereka yang sederhana namun penuh dengan kasih sayang. "Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa, Sur," katanya sebelum akhirnya menutup pintu dan melangkah ke dunia luar, dengan semangat dan tujuan baru yang membara dalam hatinya. Hari ini, dia tidak hanya memulung untuk makan sehari-hari. Dia memulung untuk masa depan dua anak yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Minggu-minggu berikutnya menjadi ujian nyata bagi ketahanan fisik dan emosi keluarga kecil itu. Gubuk reot di pinggir kali yang biasanya sunyi, kini dipenuhi oleh tangis, rengekan, dan tawa kecil dua bayi yang sedang belajar menjelajahi dunia. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Pak Karto sudah bersiap dengan gerobaknya. Namun, rutinitasnya kini berubah drastis. Sebelum berangkat, ia selalu menyempatkan diri untuk menatap Aji dan Adi yang masih terlelap, seakan memompa semangatnya untuk bekerja lebih keras. "Sur, pastikan mereka hangat," bisiknya suatu pagi sambil mengikatkan sarung tua di pinggangnya. Angin dari kali semakin dingin akhir-akhir ini. Bu Surti, yang sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan susu, mengangguk sambil mengantukkan botol pada Adi yang mulai rewel. "Iya, Kart. Hati-hati di jalan. Jangan memaksakan diri terlalu berat." Pak Karto mengeluarkan secarik uang dari saku celananya yang sobek. "Ini untuk beli susu hari ini. Bapak sudah hitung. Untuk besok masih cukup dengan hasil kemarin." Bu Surti menerima uang itu dengan berat hati. "Ini seharusnya untuk beli beras kita, Kart. Kita sudah makan nasi aking 3 hari ini." "Tidak apa-apa," jawab Pak Karto dengan senyum getir. "Perut Bapak sudah biasa. Yang penting mereka tidak kelaparan." Percakapan seperti itu menjadi pemandangan biasa setiap pagi. Seringkali, Pak Karto harus memilih antara membeli beras untuk mereka berdua atau membeli susu untuk Aji dan Adi. Dan setiap kali, pilihannya jatuh pada kedua bayi itu. Hari itu, Pak Karto memutuskan untuk menjelajahi wilayah yang lebih jauh, daerah perkantoran yang biasanya menghasilkan sampah-sampah berkualitas lebih baik, kardus tebal, botol-botol air mineral merek mahal, bahkan kadang ada peralatan elektronik rusak yang masih bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Dengan energi baru, ia mendorong gerobaknya menuju daerah yang berjarak hampir 5 km dari rumahnya. Matahari mulai terik, dan keringat membasahi bajunya yang sudah lapuk. Sampah-sampah bagus, biasanya ada di belakang restoran itu, gumamnya pada diri sendiri, mengingat-ingat tempat yang pernah memberinya rezeki tidak terduga. Sesampainya di belakang sebuah restoran mewah, matanya berbinar melihat tumpukan kardus bekas kemasan bahan makanan. Namun, seorang satpam muda dengan sikap angkuh menghalanginya. "Hei, pemulung, jangan ambil situ. Itu sudah ada yang mengaku," bentak satpam itu. Pak Karto mencoba tersenyum ramah. "Maaf, Pak, saya tidak tahu. Boleh saya ambil yang di sebelahnya saja?" "Tidak boleh. Semua sampah di sini sudah ada yang mengelola. Pergi sana," hardik satpam sambil mengusirnya. Dengan hati sedih, Pak Karto menghela napas dan terus berjalan. Beberapa tempat lain juga memberikan respons serupa. Tampaknya, semakin banyak daerah yang dikuasai oleh kelompok pemulung tertentu atau dijaga ketat oleh satpam. Pukul 2 siang, karungnya masih setengah kosong. Perutnya keroncongan. Tapi ia ingat uangnya hanya cukup untuk membeli 1 bungkus nasi atau sekaleng susu. Dengan menahan lapar, ia terus berjalan. Hingga akhirnya, di sebuah gang kecil, ia melihat tumpukan sampah yang tampaknya belum diambil oleh siapapun. Dengan semangat baru, ia segera memilah-milahnya. Tangannya yang sudah terlindung sarung tangan usai dengan cekatan memisahkan botol plastik, kertas, dan kaleng. "Alhamdulillah, ini cukup untuk beli susu dan sedikit beras," gumamnya senang ketika menemukan beberapa kilogram kardus masih dalam kondisi baik. Tiba-tiba,
Hujan turun dengan derasnya. Pak Karto berusaha melindungi barang-barang yang sudah dikumpulkannya dengan terpal usang. Basah kuyup, ia berteduh di bawah atap seng sebuah bangunan. Seorang pemilik warung melihatnya dan merasa iba. "Bang, masuk sini saja. Hujannya deras." Pak Karto masuk dengan malu-malu, khawatir mengotori warung yang bersih. "Terima kasih, Bang." "Sudah makan?" tawar pemilik warung. Sudah, jawab Pak Karto cepat, padahal perutnya semakin keroncongan. Pemilik warung, seorang bapak setengah baya bernama Pak Didi, mengamatinya. "Kamu biasanya lewat sini ya? Kok hari ini sampai ke sini?" Pak Karto tersenyum getir. "Sedang cari rezeki lebih, Pak. Ada 2 bayi yang harus makan." Pak Didi mengangkat alis. "Bayi? Cucumu?" "Dia anak saya, Pak," jawab Pak Karto dengan bangga yang tulus. Mendengar cerita singkat Pak Karto tentang Aji dan Adi, Pak Didi terlihat tersentuh. "Tunggu sebentar." Ia masuk ke dalam dan kembali dengan sebuah bungkus nasi dan sebuah kardus berisi beberapa kaleng susu formula. "Ini untuk anak-anakmu," katanya. "Anakku sudah besar, dan kebetulan ada yang memberi susu terlalu banyak sampai hampir kedaluarsa." Air mata menetes di pipi Pak Karto. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ini sangat berarti." "Kamu orang baik," kata Pak Didi. "Setiap lewat sini, singgahlah. Sisa makanan yang masih layak biasanya saya taruh di kotak itu." Ia menunjuk sebuah kotak kardus di samping warungnya. Dengan hati yang hangat meski tubuh basah kuyup, Pak Karto melanjutkan perjalanan pulang. Hujan sudah reda, dan mentari senja mulai muncul. Sesampainya di rumah, Bu Surti menyambutnya dengan wajah cemas. "Kart, kamu basah sekali. Ayo cepat ganti baju sebelum sakit." Pak Karto tersenyum lebar, menunjukkan kardus berisi kaleng susu dan bungkus nasi. "Lihat, Sur, rezeki dari Tuhan. Ada orang baik yang memberi ini." Bu Surti mengambil kardus itu, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah. Tapi kamu, cepat ganti baju. Aji dan Adi sudah menunggumu. Mereka seperti tahu saja kalau kamu akan pulang, tidak mau tidur." Di dalam gubuk, Pak Karto mengganti pakaiannya yang basah dengan baju kering yang sudah compang-camping. Kemudian ia mendekati Aji dan Adi yang sedang berbaring di dipan. "Bagaimana hari ini, Nak? Sudah jadi anak baik untuk ibu?" katanya sambil menggendong Aji yang langsung merengek minta digendong. Bu Surti tersenyum melihat suaminya. "Mereka sudah bisa tengkurap hari ini, Kart. Aji bahkan sudah bisa mengangkat kepala sedikit." "Wah, hebat sekali anak bapak," seru Pak Karto bangga. "Besok pasti sudah bisa merangkak." Mereka makan malam bersama, nasi dengan lauk tempe orek sederhana. Susu yang didapatkan tadi disimpan dengan hati-hati untuk persediaan beberapa hari ke depan. "Kart," kata Bu Surti tiba-tiba suara serius. "Aku sudah dapat pekerjaan. Bu RT membutuhkan orang untuk membantu mencuci dan menyetrika pakaian keluarganya. Dia akan membayarnya per minggu." Pak Karto mengerutkan kening. "Tapi kamu sudah lelah mengurus mereka berdua, Sur." "Aku bisa mengatur waktunya. Mereka tidur siang cukup lama. Aku bisa menyetrika saat mereka tidur," jawab Bu Surti dengan tekad. "Kita harus sama-sama berusaha." Pak Karto menghela napas, merasa bersalah namun juga bangga pada istrinya. "Baiklah, tapi jangan memaksakan diri. Kesehatanmu juga penting." Malam itu, sambil menimang-nimang Aji dan Adi yang sudah tertidur, Pak Karto berbisik pada mereka, "Tidurlah yang nyenyak, Nak. Bapak dan Ibu akan selalu berusaha untuk kalian. Meski kami tidak bisa memberi kalian kemewahan, kami akan memberi yang terbaik yang kami bisa." Dari luar, bulan purnama menyinari gubuk kecil itu, seakan memberkati pengorbanan tanpa akhir yang dilakukan dengan penuh cinta. Dalam kesederhanaan dan kekurangan, keluarga kecil itu menemukan kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, cinta tanpa syarat dan pengorbanan tulus untuk orang yang dicintai. Sementara kehidupan di gubuk reot Pak Karto dipenuhi dengan perjuangan sehari-hari yang keras namun penuh makna, di belahan kota yang lain, di sebuah rumah megah bergaya minimalis dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi, suasana justru terasa hampa dan sunyi.
Rumah itu, dengan segala kemewahannya, bagai istana yang kehilangan jiwa. Setiap sudutnya bersih, rapi, dan mahal, namun kosong dari tawa dan kehangatan yang seharusnya mengisi sebuah rumah keluarga. Di ruang keluarga yang luas, Bapak Richard Wijaya duduk di sofa kulit impor, menatap dokumen-dokumen bisnisnya dengan pandangan kosong. Kacamata reading glasses-nya melorot di hidung, tetapi matanya tidak benar-benar fokus pada angka-angka di depannya. 8 tahun. Sudah 8 tahun sejak dunia mereka runtuh, tetapi rasanya seperti baru kemarin. Ibu Clara, istrinya, masuk ruangan dengan membawa 2 cangkir teh. Wajahnya yang cantik dan selalu terawat itu menyimpan kesedihan mendalam yang tak pernah benar-benar pudar. Dia meletakkan 1 cangkir di hadapan suaminya. "Sudah larut, Richard. Sebaiknya kamu beristirahat," katanya. Suaranya lembut namun datar, kehilangan nada keceriaan yang dulu selalu ada. Richard menghela napas panjang, melepas kacamatanya dan mengusap-usap pelipisnya yang mulai beruban. "Aku harus menyelesaikan laporan ini untuk rapat dewan besok. Tapi..." Suaranya tercekat. "Pikiranku tidak bisa fokus." Clara duduk di sebelahnya, mengambil foto kecil yang selalu ada di meja kopi. Foto kedua bayi kembar mereka yang diambil hanya beberapa hari sebelum mereka hilang. 2 bayi mungil dengan mata berbinar dan senyum polos, terbungkus dalam baju matching berwarna biru. "Setiap tahun, rasanya semakin berat," bisik Clara, jarinya menelusuri permukaan foto itu. "Apa mereka masih di luar sana? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka hangat dan tidak kelaparan?" Suaranya bergetar. Richard meraih tangan istrinya. "Kita sudah melakukan segalanya, Clara. Investigasi terbaik, pencarian ke seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Iklan di semua media, hadiah miliaran rupiah." Dia menghela napas frustasi, seperti mereka menghilang di telan bumi. Atau mungkin mereka sudah tidak. Clara tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, air matanya menetes. Jangan berpikir seperti itu," Richard memotong dengan cepat, meski dalam hatinya, ketakutan yang sama juga sering menghantuinya. "Kita harus tetap punya harapan." Dia berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke taman. "Terkadang aku bertanya-tanya, apakah ini hukuman karena aku terlalu fokus pada bisnis dulu? Karena tidak cukup sering berada di rumah? Karena mengabaikan keluarga untuk mengejar kekayaan?" Clara menghampirinya. "Jangan menyalahkan diri sendiri, Richard. Kita adalah orang tua yang baik. Kita mencintai mereka. Kejadian itu adalah nasib buruk. Itu kesalahan pengawal yang kita percaya." Suaranya penuh kepahitan. Mereka berdiri dalam diam beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan penyesalan mereka sendiri. "Aku sudah menghubungi yayasan lagi," kata Richard akhirnya. "Acara amal tahunan untuk anak-anak terlantar akan kita adakan bulan depan. Lebih besar dari tahun sebelumnya." Clara mengangguk pelan. "Ya, mungkin dengan membantu anak-anak lain, kita bisa merasa masih terhubung dengan mereka. Merasa bahwa kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik." Acara amal tahunan itu adalah ritual sekaligus penyiksaan bagi mereka. Melihat semua anak-anak yang kurang beruntung, sambil berharap-harap cemas bahwa mungkin, suatu hari, anak mereka sendiri akan ada di antara mereka. Atau bahwa dengan perbuatan baik ini, Tuhan akan mengembalikan anak mereka. "Kadang aku membayangkan bagaimana rupa mereka sekarang," bisik Clara, menatap ke kegelapan di luar jendela. "Sudah 8 tahun. Mereka pasti sudah tinggi. Sudah bisa membaca dan menulis. Mungkin mirip denganmu, dengan hidung mancung dan alis tebal itu." Richard memeluk bahu istrinya. "Aku membayangkan mereka seperti adik-adik kita dulu. Nakal dan penuh energi. Selalu membuat heboh seluruh rumah." Mereka terdiam lagi, mendengar detak jam dinding yang bergema di ruangan sunyi. Rumah yang seharusnya dipenuhi teriakan dan tawa anak-anak, justru diselimuti kesunyian yang menyiksa. "Besok," kata Richard tiba-tiba, suaranya lebih tegas. "Besok aku akan memanggil detektif lagi. Yang dari Singapura itu. Mungkin dengan teknologi terbaru, ada jejak yang bisa dilacak ulang. Tapi kita sudah mencoba segala cara, Richard.
Sudah berapa detektif yang kita pekerjakan? Sudah berapa banyak dana yang kita habiskan? Protes Clara dengan lemah. Mungkin kita harus mulai menerima. Tidak, potong Richard dengan keras, membuat Clara terkejut. Aku tidak akan pernah menerima bahwa mereka hilang selamanya. Tidak akan pernah. Aku akan mencari sampai napas terakhirku, Clara. Mereka adalah darah dagingku. Anak-anak kita. Clara menunduk. Air matanya menetes lagi. Aku lelah, Richard. Aku lelah dengan harapan yang selalu berujung kekecewaan. Setiap telepon dari polisi, setiap kabar tentang penemuan anak-anak, selalu saja bukan mereka. Aku tidak tahu lagi harus berharap apa. Richard menarik istrinya ke dalam pelukan. Kita harus tetap kuat. Untuk mereka. Jika suatu hari mereka kembali, mereka harus menemukan orang tua yang masih utuh, bukan orang tua yang hancur karena kesedihan. Pelayan rumah tangga mereka, Ibu Sari, muncul di pintu dengan raut malu-malu. Maaf, Bu, Pak, kamar anak-anak sudah dibersihkan seperti biasa. Semua mainan dan buku sudah dirapikan. Setiap minggu, kamar anak-anak itu dibersihkan, spray diganti, mainan dan buku dirapikan, seolah-olah pemiliknya hanya sedang pergi liburan dan akan kembali kapan saja. Itu adalah permintaan khusus Clara. Sebuah cara untuk tetap merasa terhubung dengan anak-anaknya. Terima kasih, Bu Sari, jawab Clara sambil menyeka air matanya. Tolong pastikan boneka beruang itu tetap di tempat tidur. Itu yang paling disukai Adi. Suara terakhirnya hampir tidak terdengar. Setelah Ibu Sari pergi, Richard menarik napas dalam. Aku akan ke kantor sebentar. Masih ada beberapa dokumen yang harus kuselesaikan. Clara mengangguk, memahami bahwa suaminya lebih sering menyibukkan diri dengan pekerjaan sebagai pelarian dari kesedihan mereka. Jangan pulang terlalu larut. Setelah Richard pergi, Clara berjalan menyusuri koridor yang panjang menuju kamar anak-anak. Dia membuka pintu perlahan, seperti takut mengganggu. Kamar itu masih persis seperti 8 tahun lalu. Tempat tidur kembar dengan spray karakter kartun, rak buku penuh buku cerita anak, kotak mainan berisi mainan edukatif yang mahal. Dia duduk di lantai karpet yang empuk, memeluk boneka beruang yang disebutkannya tadi. Mama di sini, sayang, bisiknya. Seperti biasa dia lakukan setiap kali kesepiannya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Mama dan Papa masih menunggu kalian pulang. Di luar, bulan purnama yang sama menyinari rumah megah itu dan gubuk reot di pinggir kali, menyatukan dua dunia yang berbeda dalam kesedihan dan kerinduan yang sama mendalam. Dua keluarga, terpisah oleh takdir dan keadaan, tidak menyadari bahwa benang-benang nasib mereka mulai bergerak perlahan untuk dipertemukan kembali. 5 tahun telah berlalu sejak Aji dan Adi pertama kali ditemukan. Dua bayi mungil itu kini telah tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 5 tahun yang aktif dan cerdas. Setiap pagi, dengan seragam merah putih yang sudah agak lusuh namun selalu bersih dan rapi, mereka berjalan menuju sekolah dasar negeri yang letaknya tidak jauh dari gubuk mereka. Bu Surti selalu memastikan baju mereka tersetrika rapi, meski harus bangun lebih awal untuk menyetrika dengan setrika arang yang masih mereka gunakan. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Karto mengantarkan mereka sampai gerbang sekolah. Belajar yang baik ya, nak. Dengarkan guru. Jangan nakal. Pesan itu selalu diucapkannya setiap pagi. Aji, yang lebih pendiam, hanya mengangguk sambil memegang erat tangan bapaknya. Adi, yang lebih berani, langsung menyahut. Iya, Pak. Nanti Adi juara lagi di kelas. Pak Karto tersenyum bangga. Memang, meski hidup mereka pas-pasan, kedua anaknya selalu masuk 3 besar di kelas. Mereka haus akan pengetahuan, mungkin karena sadar bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Namun, hari itu berbeda. Saat mereka masuk ke halaman sekolah, sekelompok anak laki-laki dari keluarga yang lebih mampu sudah menunggu dengan tatapan menantang. Hei, lihat siapa yang datang. Si anak pemulung, teriak Rudi, anak seorang pengusaha kecil di daerah itu. Dia dikelilingi oleh beberapa temannya yang lain. Aji mencoba mengabaikan dan berjalan menuju kelasnya, tetapi Adi menatap Rudi dengan tajam. Kami bukan anak pemulung. Bapak kami pekerja. Rudi tertawa keras. Pekerja?
Memulung sampah disebut pekerja? Bapakku bilang bapakmu cuma pengemis yang ambil barang orang. Beberapa anak lain ikut tertawa. Aji menarik lengan adiknya. Ayo, Di. Jangan dihiraukan. Tapi Rudi menghadang jalan mereka. Lihat nih sepatunya. Pasti dapat dari tempat sampah juga. Bau. Dia menutup hidungnya dengan dramatis. Adi tidak tahan. Sepatu kami masih baik. Ibu yang membersihkannya. Emaknya cuci sepatu pakai air kali ya? Jadi bau comberan. Ledek Rudi, diikuti tawa teman-temannya. Saat itulah Adi tidak bisa menahan emosi. Dia mendorong Rudi dengan sekuat tenaga. Diam kau. Jangan menghina ibu kami. Rudi yang lebih besar langsung membalas dorongan itu lebih keras, membuat Adi terjatuh. Aji yang biasanya kalem, melihat adiknya jatuh, langsung melompat membela. Jangan ganggu adikku. Dalam sekejap, kedua kelompok anak itu berkelahi. Beberapa anak lain berteriak, ada yang lapor guru, dan ada yang hanya menonton. Pak Guru Anton, wali kelas mereka, segera datang memisahkan. Hei, apa yang terjadi di sini? Berhenti. Rudi yang mukanya sudah merah marah langsung menuduh. Mereka yang mulai. Pak, Adi yang dorong saya dulu. Adi, dengan baju kotor dan mata berkaca-kaca, membela diri. Dia yang menghina bapak dan ibu kami. Bilang bapak kami pengemis. Pak Guru Anton menghela napas. Dia sudah sering mendengar konflik seperti ini. Rudi, kamu tidak boleh menghina orang tua teman. Adi, kamu juga tidak boleh menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kalian semua, masuk kelas. Nanti saya bicara dengan kalian. Sepanjang pelajaran, Aji dan Adi tidak bisa konsentrasi. Mereka malu, sedih, dan marah. Saat jam istirahat, mereka memilih duduk di pojokan sendirian. Tidak seperti biasa yang bermain dengan beberapa teman yang tidak mempermasalahkan kondisi mereka. Kenapa mereka jahat sekali, Ji? Tanya Adi sambil memainkan nasi di piringnya. Aji menggeleng. Mereka tidak mengerti, Di. Mereka tidak tahu bagaimana Bapak bekerja keras setiap hari untuk kita. Tapi Bapak bukan pengemis. Bapak bekerja. Mengambil barang yang sudah tidak terpakai. Protes Adi dengan nada tinggi. Iya, tapi mereka tidak mengerti. Kata Bapak, kita tidak perlu marah. Kita harus tunjukkan dengan prestasi kita. Kata Aji menirukan nasihat Pak Karto. Sore hari, saat Pak Karto menjemput mereka, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Biasanya kedua anaknya akan berlari menyambutnya dengan cerita ceria tentang sekolah. Hari ini, mereka berjalan lambat dengan kepala tertunduk. Ada apa, Nak? Kenapa mukanya cemberut? Tanya Pak Karto sambil mengambil tas mereka. Adi langsung melapor. Tadi Rudi menghina Bapak. Bilang Bapak cuma pengemis. Bilang sepatu kami dari sampah. Pak Karto berhenti berjalan, lalu berlutut agar setara dengan anak-anaknya. Wajahnya serius tapi tidak marah. Lalu apa yang kalian lakukan? Aji. Aji bilang tidak usah dihiraukan. Tapi Adi marah dan dorong Rudi. Jawab Aji dengan suara kecil. Lalu kalian berkelahi? Tanya Pak Karto lagi. Mereka mengangguk pelan. Bersiap dimarahi. Tapi Pak Karto justru menarik mereka dalam pelukan. Bapak tahu kalian membela Bapak. Tapi dengarkan, Nak. Memukul dan berkelahi bukan cara yang baik. Tapi mereka menghina Bapak. Bantah Adi dengan mata berkaca-kaca. Pak Karto tersenyum getir. Bapak tahu. Tapi lihat, Bapak memang memulung. Itu benar. Tapi yang penting bukan apa pekerjaan kita, tapi bagaimana kita melakukan pekerjaan itu. Bapak bekerja jujur, tidak mencuri, untuk menafkahi keluarga. Itu yang mulia. Dia memegang pundak mereka berdua. Orang seperti Rudi mungkin tidak mengerti sekarang. Tapi suatu hari nanti, ketika kalian menjadi orang sukses karena rajin belajar, mereka akan melihat bahwa anak seorang pemulung pun bisa menjadi hebat. Aji memandang bapaknya. Tapi kami sedih, Pak. Mereka bilang sepatu kami bau. Bau atau tidak, yang penting bersih dan layak pakai.
jawab Pak Karto. Besok, Ibu akan cuci lagi sepatunya sampai wangi. Kalian tidak perlu malu dengan apa yang kita punya. Yang penting kita punya hati yang bersih. Sesampainya di rumah, Bu Surti sudah menunggu dengan wajah cemas. Dia sudah mendengar tentang perkelahian itu dari Ibu Rudi yang meneleponnya. Kart, Ibu Rudi telepon. Katanya Adi yang memulai. Kata Bu Surti dengan khawatir. Pak Karto menggeleng. Bukan begitu ceritanya, Sur. Anak-anak kita dibuli karena pekerjaan Bapak. Dia duduk di kursi kayu yang reot, terlihat lelah bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Kadang Bapak bertanya-tanya, apakah keputusan Bapak membesarkan mereka justru menyusahkan mereka? Mungkin jika mereka di panti asuhan yang lebih mampu. Bu Surti langsung memotong. Jangan berkata begitu, Kart. Lihat mereka. Dia menunjuk Aji dan Adi yang sedang mengerjakan PR di sudut dengan tekun. Mereka anak-anak yang baik dan pintar. Sedikit masalah di sekolah itu biasa. Malam itu, setelah Aji dan Adi tertidur, Pak Karto dan Bu Surti berbicara serius. Mereka semakin besar, Sur. Kebutuhan semakin banyak. Bulan depan sudah harus bayar uang pangkal untuk naik kelas. Buku pelajaran baru. Sepatu baru karena yang sekarang sudah sempit. Ucap Pak Karto dengan wajah muram. Bu Surti menghela napas. Aku sudah terima pesanan jahit lebih banyak. Dan cucian dari Bu RT juga bertambah. Kita pasti bisa, Kart. Seperti selalu. Pak Karto memandang anak-anaknya yang tertidur pulas. Mereka tidak pantas dapat perlakuan seperti itu. Mereka pantas dapat yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik yang kita bisa, Kart. Jawab Bu Surti sambil merapikan selimut anak-anak. Dan suatu hari nanti, semua pengorbanan ini akan berbuah. Percaya padaku. Di tempat tidur mereka, Aji berbisik pada Adi yang sudah setengah tertidur. Kita harus belajar lebih giat lagi, Di. Agar menjadi orang sukses. Agar Bapak dan Ibu tidak bekerja keras lagi. Adi mengangguk mengantuk. Iya, Ji. Aku akan jadi orang kaya yang baik. Tidak seperti Rudi yang jahat. Di luar, bintang-bintang berkelip di langit malam, menyaksikan tekad baru yang lahir dari rasa sakit akibat cemoohan. Dua anak kecil itu mungkin tidak menyadari bahwa tekad mereka itu akan mengubah takdir mereka selamanya. 6 tahun kemudian, Aji dan Adi telah tumbuh menjadi anak laki berusia 11 tahun yang tampan dan berotak cerdas. Meski kehidupan mereka tetap sederhana, wajah mereka selalu bersinar dengan kecerdasan dan semangat yang tidak pernah padam. Pak Karto dan Bu Surti, yang kini semakin beruban dan keriput, tidak pernah berhenti bekerja keras untuk memastikan pendidikan anak-anak mereka tidak terputus. Suatu sore, sepulang dari sekolah, Aji dan Adi membantu Pak Karto memilah hasil pulungannya di halaman kecil depan gubuk mereka. Sementara Bu Surti sedang menyetrika pakaian pesanan tetangga di dalam. Bapak, lihat, buku pelajaran ini masih bagus. Seru Aji sambil mengangkat sebuah buku sains yang agak basah di ujungnya. Bisa kita keringkan dan pakai. Pak Karto tersenyum bangga. Pintar sekali anak Bapak. Itu pasti dari sekolah yang bagus di daerah sana. Orang kaya memang mudah membuang barang yang masih baik. Tiba-tiba, tetangga mereka, Pak Slamet, mendekati pagar bambu yang reot. Wajahnya yang selalu mencela kini tampak berbeda. Ada sorot mata penuh kepentingan dan keserakahan. Hei, Karto, ada yang mau kutunjukkan. Panggilnya sambil melambai-lambaikan selembar kertas. Pak Karto berdiri, menyeka keringat di dahinya. Apa itu, Slamet? Pak Slamet menyodorkan poster berwarna yang masih sangat baru. Lihat ini. Keluarga Wijaya masih mencari anak kembar mereka yang hilang 11 tahun lalu. Hadiahnya sekarang 2 miliar rupiah. 2 miliar. Matanya berbinar-binar. Poster itu menunjukkan foto pasangan pengusaha terkenal, Bapak Richard dan Ibu Clara Wijaya, dengan foto bayi kembar mereka yang terakhir diambil. Di bawahnya tertulis jelas, reward 2 miliar bagi yang memberikan informasi yang mengarah pada penemuan putra-putra kami. Aji dan Adi mendekat penasaran. Anak kembar, Pak? Seperti kami? Tanya Adi polos. Pak Slamet menatap Aji dan Adi dengan intens,
Matanya menyorot tajam dari wajah satu ke wajah lain. Memang kalian mirip sekali dengan foto bayi di poster ini, ujarnya dengan nada terkesan. Dan kalian juga kembar. Usianya juga cocok. Pak Karto langsung merasa tidak enak. Dia mengambil poster itu dengan kasar. Jangan omong sembarangan, Slamet. Ini hanya kebetulan saja. Tapi Pak Slamet tidak mau menyerah. Karto, ini bukan main-main. 2 miliar. Dengan uang segitu kau bisa beli rumah bagus. Tidak perlu tinggal di gubuk ini lagi. Kau bisa berhenti memulung. Diam, Slamet. Jangan bicara di depan anak-anak. Hardik Pak Karto dengan nada yang tidak biasa kerasnya. Aji dan Adi saling memandang, bingung dengan reaksi bapak mereka. Bapak, apa itu? Tanya Aji penasaran. Tidak ada, Nak. Pergi ke dalam, bantu ibu. Perintah Pak Karto dengan singkat. Setelah anak-anak masuk, Pak Karto menarik Pak Slamet menjauh. Apa maksudmu menunjukkan ini padaku? Kau pikir aku tidak tahu? Sudah bertahun-tahun poster seperti ini bertebaran. Pak Slamet tertawa kecut. Tapi hadiahnya tidak pernah sebesar ini. Karto, dengar, kita bisa bagi 2. 1 miliar untukmu, 1 miliar untukku. Kau urus anak-anakmu, aku urus kebunku. Kita tidak perlu susah-susah lagi. Pak Karto mendorong poster itu ke dada Pak Slamet. Lupakan. Mereka anakku. Aku yang membesarkan mereka, yang menjaganya saat sakit, yang tidak tidur demi mereka bisa makan. Mereka bukan barang yang bisa ditukar dengan uang. Karto, jangan bodoh. Lihat kehidupanmu. Teriak Pak Slamet dengan frustrasi. Kau hidup miskin. Anak-anakmu pakai baju bekas, makan seadanya. Dengan uang ini, kau bisa memberi mereka masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik bukan berarti harus mengembalikan mereka pada orang yang membuang mereka. Balas Pak Karto dengan mata berapi-api. Mereka dibuang di kolong jembatan. Slamet. Di kardus. Hampir mati kedinginan. Kau pikir orang tua seperti itu pantas memiliki anak? Pak Slamet menghela napas, mencoba pendekatan berbeda. Bagaimana jika mereka diculik? Bukan dibuang? Poster ini bilang, hilang, bukan dibuang. Sudah cukup, Slamet. Pergi dari sini. Dan jangan pernah bicara tentang ini lagi, terutama pada anak-anakku. Ancam Pak Karto sambil menunjuk ke jalan. Pak Slamet pergi dengan wajah masam, tetapi tidak sebelum melirik arah gubuk tempat Aji dan Adi berada. Kau akan menyesal, Karto. Kesempatan emas seperti ini tidak datang 2 kali. Setelah Pak Slamet pergi, Pak Karto berdiri termenung lama di halaman. Poster itu tergenggam erat di tangannya. Tangannya gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Selama ini, diam-diam dia selalu takut hari ini akan tiba. Bu Surti keluar, wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi, Kart? Aku dengar teriakan. Pak Karto menunjukkan poster itu padanya tanpa bicara. Bu Surti membacanya. Wajahnya semakin pucat. Ya Tuhan, mereka masih mencari. Mereka menawarkan 2 miliar. Sur? Bisik Pak Karto, suaranya hampa. 2 miliar untuk informasi tentang anak mereka. Bu Surti langsung menggenggam tangan suaminya. Kart, kau tidak akan memberitahu mereka, kan? Mereka anak kita sekarang. Tentu tidak, jawab Pak Karto dengan tegas. Tapi kemudian wajahnya berkerut. Tapi, Slamet benar tentang satu hal. Dengan uang itu, kita bisa memberi Aji Adi pendidikan terbaik. Mereka tidak perlu malu lagi dengan baju bekas. Mereka bisa punya sepatu baru. Bu Surti menggeleng kuat-kuat. Jangan mulai berpikir seperti itu. Kasih sayang kita tidak bisa diganti dengan uang. Dan siapa bilang mereka malu? Mereka anak-anak yang bangga pada kita. Dari jendela, Aji dan Adi mengintip diam-diam. Mereka tidak mendengar semua percakapan, tetapi mereka melihat poster berwarna di tangan bapaknya dan wajah pucat ibu mereka. Mereka bertengkar tentang poster itu, bisik Adi. Aji mengangguk serius. Aku ingin lihat isinya. Malam itu,
Setelah orang tua mereka tertidur, Aji dan Adi menyelinap keluar. Mereka menemukan poster yang disembunyikan Pak Karto di bawah tumpukan koran bekas. Dengan bantuan lampu senter, mereka membaca poster itu dengan hati berdebar. Keluarga Wijaya, anak kembar hilang. Adi membacanya pelan. Hadiah 2 miliar. Aji menatap foto bayi di poster itu. Mereka mirip dengan foto kita waktu bayi yang disimpan ibu. Mata mereka bertemu, sama-sama penuh pertanyaan yang tidak berani diucapkan. Apakah kita? Bisik Adi, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aji cepat-cepat melipat poster dan menyembunyikannya kembali. Jangan berpikir macam-macam. Itu hanya kebetulan. Kita anak bapak dan ibu. Sudah dari dulu. Tapi keraguan sudah tertanam. Dan di tempat lain, Pak Slamet sedang duduk di warung kopi, menatap nomor telepon yang tertera di poster. Jarinya mengetuk-ngetuk meja, mempertimbangkan apakah akan menelepon dan mengklaim hadiah itu untuk dirinya sendiri. Karto mungkin sentimental, tapi aku tidak, gumamnya pada diri sendiri. Dengan 1 miliar, hidupku bisa berubah total. Dia mengambil telepon genggamnya yang murah, memasukkan nomor itu, tetapi tidak jadi menekan tombol panggil. Tunggu dulu, bisiknya. Aku perlu bukti yang lebih kuat. Aku perlu pastikan bahwa anak-anak Karto memang anak Wijaya itu. Senja itu tidak hanya membawa kegelapan, tetapi juga membawa bayang-bayang rahasia dan ketidakpastian yang mulai menggerogoti ketenangan keluarga kecil di gubuk reot itu. Poster yang seharusnya menjadi simbol harapan bagi satu keluarga, justru menjadi ancaman bagi keluarga lainnya. Dan 2 anak lelaki berusia 11 tahun itu, mulai mempertanyakan identitas mereka sendiri untuk pertama kalinya. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden poster, namun suasana di gubuk Pak Karto masih terasa muram. Aji dan Adi menjadi lebih pendiam, sering terlihat melamun sementara Pak Karto dan Bu Surti saling menghindari pembicaraan tentang keluarga Wijaya. Ketegangan yang halus namun nyata menggantung di antara mereka. Suatu sore, ketika Pak Karto sedang memperbaiki atap gubuk yang bocor, sebuah mobil hitam mewah, jenis yang tidak pernah terlihat di lingkungan kumuh mereka, perlahan melintas di jalan tanah berdebu. Mobil itu berhenti persis di depan pagar bambu rumah mereka. Pak Slamet, yang kebetulan lewat, langsung mendekat dengan mata berbinar. Ini dia. Ternyata mereka datang sendiri, gumamnya girang. 2 orang turun dari mobil. Seorang pria gagah berusia 50-an dengan setelan bisnis kasual yang mahal, dan seorang wanita anggun dengan gaun sederhana namun jelas sangat berkualitas. Wajah mereka terlihat tegang, penuh harapan sekaligus kecemasan. Pak Richard Wijaya menatap gubuk reot itu dengan perasaan campur aduk. Ini alamat yang diberikan informan kita, tanyanya pada istrinya, Ibu Clara, dengan suara rendah. Clara mengangguk, tangannya gemetar memegang foto bayi mereka. Ya, dan lihat, Richard, lihat kedua anak lelaki di halaman itu. Mata mereka tertuju pada Aji dan Adi yang sedang duduk di teras membantu Bu Surti memilah kacang. Kedua anak itu mengangkat kepala, heran melihat mobil mewah dan orang asing yang berdiri di depan rumah mereka. Bu Surti yang melihatnya langsung bergegas masuk. Kart, ada orang, ada mobil mewah di depan. Pak Karto turun dari atap dengan wajah berkerut. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu hari yang ditakutinya akhirnya tiba. Dengan tangan sedikit gemetar, ia berjalan ke depan. Bisa saya bantu, Tuan? Nyonya? Sapanya dengan hormat meski suaranya tegang. Richard Wijaya melangkah maju. Maaf mengganggu. Saya Richard Wijaya dan ini istri saya, Clara. Kami mencari anak kami yang hilang 11 tahun lalu. Clara tidak bisa melepaskan pandangannya dari Aji dan Adi yang kini berdiri di belakang Pak Karto dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka kembar? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karto menghela napas. Iya, Nyonya. Ini anak-anak saya, Aji dan Adi. Bisa kami bicara sebentar? Pinta Richard dengan sopan, meski matanya terus memandangi kedua anak itu dengan intens. Bu Surti muncul dari dalam, wajahnya pucat. Silakan masuk, Tuan, Nyonya. Maaf, rumah kami sederhana. Ruangan dalam gubuk itu sempit dan sederhana, namun bersih dan teratur.
Keluarga Wijaya duduk di bangku kayu yang ditawarkan, sementara Pak Karto dan Bu Surti duduk di depan dengan Aji dan Adi di antara mereka. Richard mengambil foto dari dompetnya. Ini foto anak-anak kami yang hilang. Terakhir dilihat saat berusia 2 bulan. Dia menunjukkan foto bayi kembar yang persis seperti di poster. Suasana menjadi hening. Kemiripan antara foto bayi itu dengan Aji dan Adi, terutama di bentuk mata dan kontur wajah, sangat mencolok. Clara tidak bisa menahan air matanya. Mereka sangat mirip. Bisiknya sambil menggapai tangan suaminya. "Tuan, Nyonya," kata Pak Karto dengan suara tegang. "Banyak anak kembar di dunia ini. Kemiripan tidak berarti apa-apa." Tapi Richard sudah mengeluarkan dokumen lain. Menurut informasi yang kami dapat, 11 tahun lalu, ada seorang pemulung yang menemukan bayi kembar di kolong jembatan tidak jauh dari sini. Apakah itu Bapak? Pak Karto terdiam. Bu Surti menggenggam tangannya erat. "Kami tidak bermaksud menuduh atau menyalahkan," Clara cepat menambahkan, melihat ketidaknyamanan mereka. Kami hanya ingin tahu kebenaran. Sudah 11 tahun kami menderita." Adi yang tidak tahan akhirnya berbicara. "Bapak menemukan kami di kolong jembatan? Seperti di film?" Pak Karto menatap anaknya dengan sedih. "Iya, Nak. Bapak menemukan kalian di kardus. Kalian kedinginan dan hampir tidak bernapas." Aji memandang keluarga Wijaya, lalu pada orang tua angkatnya. Apakah kami bukan anak kandung Bapak dan Ibu?" Bu Surti langsung memeluk mereka. "Kalian adalah anak kami. Darah daging kami. Kami yang membesarkan kalian, yang menjagamu sakit, yang membiayai sekolahmu." Richard melihat adegan itu dengan perasaan haru. "Kami tidak bermaksud merebut mereka dari Bapak dan Ibu. Kami ingin tahu. Jika mereka memang anak kami ingin mereka tahu siapa orang tua kandung mereka." Clara menatap Aji dan Adi dengan penuh kasih. Bisakah kami bertanya beberapa pertanyaan pada mereka?" Dengan berat hati, Pak Karto mengangguk. "Tapi tolong, jangan bingungkan mereka." Clara duduk lebih dekat pada anak-anak. "Apakah kalian punya tahi lalat atau tanda lahir?" Aji dan Adi saling memandang. "Aku ada tahi lalat di punggung," kata Aji. "Dan aku ada tanda merah di paha," tambah Adi. Clara terkesiap, tangannya menutup mulut. Seperti yang dicatat di buku kesehatan bayi kami." Dia melihat suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Richard, ini mungkin benar." Richard menghela napas dalam. "Hanya ada satu cara untuk memastikan. Tes DNA. Itu cepat dan akurat." Pak Karto langsung gelisah. "Tes DNA? Tidak. Itu tidak perlu. Mereka anak kami. Kami tidak perlu membuktikan apapun." "Bapak Karto," kata Richard dengan lembut, "jika mereka memang anak kami, mereka berhak tahu. Dan kami berhak tahu. Kami telah mencari selama 11 tahun. Bayangkan rasa sakit kami." Bu Surti mulai menangis. "Selama ini kami mengasihi mereka seperti anak kami sendiri. Kami berkorban segala sesuatu untuk mereka." "Kami tahu," jawab Clara dengan simpati. "Dan kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Kami hanya ingin kebenaran." Aji yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Bapak, Ibu, jika kami memang anak mereka, apakah kami harus pergi?" Pak Karto menarik mereka dalam pelukan. "Tidak. Kalian tidak akan pergi dari sini. Ini rumah kalian." Richard berdiri. "Kami tidak akan memaksa apapun. Kami hanya mohon izin untuk melakukan tes DNA. Jika hasilnya negatif, kami akan pergi dan tidak mengganggu lagi. Kami bahkan akan beri kompensasi atas gangguan kami." "Kami tidak butuh uang Tuan," hardik Pak Karto dengan pedih. "Kami hanya ingin hidup kami tenang." Tapi Bu Surti meletakkan tangan di bahu suaminya. "Kart, mungkin ini takdir. Selama ini kita selalu bertanya-tanya tentang orang tua kandung mereka. Mungkin inilah jawabannya." Setelah diskusi panjang dan emosional,
Akhirnya Pak Karto dengan berat hati setuju. Tes DNA akan dilakukan besok. Keluarga Wijaya pamit dengan janji akan kembali esok hari dengan tim medis. Setelah mereka pergi, keluarga kecil itu duduk dalam diam yang berat. Aji dan Adi melihat orang tua mereka dengan mata penuh pertanyaan dan ketakutan. "Apakah kami akan meninggalkan bapak dan ibu?" tanya Adi dengan suara kecil. Pak Karto menarik mereka dalam pelukan. "Tidak peduli apa hasil tesnya, kalian akan selalu menjadi anak kami. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Aji dan Adi tidak bisa tidur. Mereka memandangi langit-langit gubuk mereka, mempertanyakan segala sesuatu tentang identitas mereka. Sementara Pak Karto dan Bu Surti duduk di luar, berpegangan tangan, takut akan perubahan yang mungkin akan datang menerpa keluarga sederhana mereka. Di kejauhan, Pak Slamet mengintip dari balik pohon, senyum puas terukir di wajahnya. Dia tahu, hidupnya akan segera berubah. Dan mungkin juga hidup keluarga Karto, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Keesokan harinya, suasana di gubuk Pak Karto terasa seperti rumah duka. Tidak ada yang banyak bicara. Bahkan suara ayam dan anjing tetangga seolah terdengar sayup-sayup, meredam diri dalam menghormati ketegangan yang menyelimuti keluarga kecil itu. Bu Surti menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar, tetapi tidak ada yang benar-benar memiliki nafsu makan. Aji dan Adi hanya memainkan makanannya, sesekali saling memandang dengan mata penuh tanda tanya. "Makan yang baik, Nak," bujuk Bu Surti dengan suara lembut namun getir. "Nanti kalian lemas." "Kami tidak lapar, Ibu," jawab Aji, menaruh sendoknya. Pak Karto yang biasanya bersemangat pergi memulung, hari ini hanya duduk termenung di depan rumah, menatap jalan tanah yang kemarin dilintasi mobil mewah keluarga Wijaya. Jiwanya terasa terbelah. Di satu sisi, dia ingin tahu kebenaran tentang asal-usul anak-anak yang dicintainya. Di sisi lain, dia takut kehilangan mereka. Tak lama kemudian, mobil hitam itu kembali muncul. Kali ini diikuti oleh mobil van berwarna putih dengan logo sebuah laboratorium medis terkemuka. Keluarga Wijaya turun dengan wajah yang tak kalah tegang dari kemarin. Bersama mereka ada 2 orang berjas putih membawa perlengkapan medis. Richard Wijaya menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Pak Karto, Bu Surti. Ini tim dari laboratorium kami. Prosesnya cepat dan tidak sakit, hanya usap mulut saja." Pak Karto hanya mengangguk singkat, tidak mampu berkata-kata. Bu Surti mempersilakan mereka masuk dengan wajah pucat. Proses pengambilan sampel DNA dilakukan dengan profesional dan cepat. Pertama dari Richard dan Clara, kemudian dari Aji dan Adi. Anak-anak itu menjalani prosedur dengan patuh. Wajah mereka serius dan penuh kebingungan. "Kapan hasilnya keluar?" tanya Pak Karto dengan suara parau. "Kami akan proses secara cepat. 2 hari lagi sudah bisa diketahui," jawab salah satu tim medis. Setelah tim medis pergi, keluarga Wijaya tidak langsung meninggalkan tempat. Clara mendekati Aji dan Adi yang sedang duduk berdampingan di depan. "Boleh ibu duduk di sini?" tanyanya lembut. Aji menggeser tubuhnya memberi tempat. Clara duduk di antara mereka. Matanya tak henti-henti memandangi wajah mereka dengan penuh kekaguman dan kerinduan. "Kalian berdua sangat pintar, ya? Kata Pak Guru kalian selalu ranking terbaik," ujar Clara mencoba mencairkan suasana. Adi mengangguk. "Bapak dan Ibu bilang, pendidikan itu penting." "Betul sekali," sahut Richard yang berdiri di dekat mereka. "Pendidikan sangat penting." Matanya kemudian beralih pada kondisi rumah yang sangat sederhana. "Kalian tidak pernah kekurangan apapun." Pak Karto langsung menyahut dengan defensif. "Kami selalu usahakan yang terbaik untuk mereka. Mereka tidak pernah kelaparan." "Maaf, saya tidak bermaksud." Richard cepat-cepat meralat ucapannya. "Saya hanya kagum. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa menjadi anak yang pintar dan sehat." 2 hari berikutnya adalah 2 hari terpanjang dalam hidup keluarga Karto. Setiap detik terasa seperti jam. Malam kedua, Pak Karto sama sekali tidak bisa tidur. Dia duduk di luar, menatap bintang-bintang yang seolah tidak peduli dengan drama manusia di bawahnya. "Kart, masuklah. Kau akan sakit," bujuk Bu Surti dari dalam. "Sur,"
Bagaimana jika mereka memang anak kandungnya? Apa yang akan terjadi pada kita? Suara Pak Karto bergetar. Bu Surti duduk di sampingnya, memegang erat tangan suaminya yang kasar. Kita harus ikhlas, Kart. Selama ini kita hanya meminjam mereka. Mungkin sekarang waktunya untuk mengembalikan. Tapi kita sudah menganggap mereka anak kita sendiri. Bagaimana bisa melepas? Rata Pak Karto. Untuk pertama kalinya air mata pria tua itu menetes. Keesokan paginya, tepat seperti janji, telepon satelit keluarga Wijaya, yang sengaja mereka tinggalkan untuk keluarga Karto, berdering. Pak Karto mengangkatnya dengan tangan gemetar. Hasilnya positif. Lapor Richard dari seberang sana. Suaranya terdengar bergetar antara syok dan bahagia. Mereka memang anak kami. Telepon jatuh dari tangan Pak Karto. Dunia seolah berhenti berputar. Dia terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau berbicara. Kart, apa katanya? Tanya Bu Surti panik. Dengan susah payah, Pak Karto berbisik. Positif, mereka anak kandungnya. Bu Surti terjatuh terduduk. Tangisnya pecah. Aji dan Adi yang mendengar keributan itu datang menghampiri dengan wajah penuh kecemasan. Bapak, Ibu, kenapa? Tanya Adi ketakutan. Pak Karto memeluk mereka erat-erat, seolah takut mereka akan hilang jika dilepaskan. Anak-anak, hasil tesnya, kalian adalah anak kandung keluarga Wijaya. Suasana hening seketika. Aji dan Adi saling memandang, tidak mampu memproses informasi itu. Tapi kami anak bapak dan ibu, bantah Aji, mulai menangis. Kami tidak mau pergi. Tangis Adi memeluk erat Pak Karto. Tak lama kemudian, keluarga Wijaya tiba. Wajah mereka penuh dengan air mata kebahagiaan. Clara langsung berlari memeluk Aji dan Adi. Anak-anakku, akhirnya kami menemukan kalian. Tangisnya bahagia. Tapi Aji dan Adi justru menjauh, bersembunyi di belakang Pak Karto dan Bu Surti. Kami tidak kenal ibu. Kami mau tinggal di sini, teriak Aji dengan berani. Richard mendekati dengan hati-hati. Kami mengerti ini sulit untuk kalian. Tapi kami adalah orang tua kalian yang sebenarnya. Kami telah mencari kalian selama 11 tahun. Pak Karto berdiri tegak, walau air matanya masih mengalir. Silakan bawa mereka. Mereka anak tuan dan nyonya. Tidak, teriak Aji dan Adi serempak. Kami tidak mau pergi. Bu Surti menarik mereka dalam pelukan. Nak, dengarkan. Keluarga ini telah kehilangan kalian selama bertahun-tahun. Mereka sangat mencintai kalian. Kalian harus memberi mereka kesempatan. Tapi Adi menggenggam erat baju Bu Surti. Tapi kami mencintai ibu dan bapak. Kami tidak mau tinggal di tempat lain. Clara melihat adegan itu dengan hati tersayat. Kami tidak akan memisahkan kalian. Kami ingin kalian tetap dekat dengan bapak dan ibu yang telah membesarkan kalian. Richard menambahkan, kami mengusulkan agar kalian pindah ke rumah kami. Kami akan sediakan kamar untuk Pak Karto dan Bu Surti juga. Jadi kita semua bisa bersama. Tapi Pak Karto menggeleng. Terima kasih, Tuan. Tapi kami tidak pantas tinggal di rumah mewah seperti milik Tuan. Ini rumah kami. Akhirnya, setelah pembicaraan panjang dan emosional, diputuskan bahwa untuk sementara, Aji dan Adi akan menginap di rumah keluarga Wijaya selama akhir pekan, dan kembali selama weekdays. Keputusan final akan dibicarakan perlahan. Saat Aji dan Adi dengan berat hati masuk ke mobil mewah itu, mereka memandang ke belakang melalui kaca jendela. Pemandangan terakhir yang mereka lihat adalah Pak Karto dan Bu Surti berdiri berpelukan. Tubuh mereka terguncang oleh tangisan, sementara gubuk reot mereka seolah memudar dalam bayang-bayang mobil yang menjauh. Kebenaran memang telah terungkap, tetapi kebenaran itu terasa begitu pahit. Sebuah keluarga mendapatkan kembali anaknya yang hilang, tetapi keluarga lainnya justru kehilangan anak yang telah mereka besarkan dengan susah payah. Di tengah kebahagiaan reunifikasi, ada hati yang hancur. Hati seorang pemulung dan istrinya yang telah memberikan segalanya untuk dua anak yang bahkan bukan darah daging mereka. Mobil mewah keluarga Wijaya meluncur mulus meninggalkan permukiman kumuh di pinggir kali,
membawa serta Aji dan Adi yang duduk diam di kursi belakang. Mereka memandang melalui jendela yang ternoda oleh bekas air mata, menyaksikan pemandangan yang semakin menjauh, gubuk reot, jalanan berbatu, tetangga-tetangga yang melambai dengan wajah penuh simpati, dan dua sosok yang semakin mengecil, Pak Karto dan Bu Surti yang masih berdiri terpaku di depan rumah. "Tidak perlu sedih, Nak," ucap Clara dari kursi depan, berusaha menghibur. "Nanti kalian akan lihat rumah baru kalian. Kalian akan punya kamar sendiri-sendiri, mainan baru, komputer." "Kami tidak butuh komputer," potong Aji dengan suara datar. "Kami hanya ingin kembali." Richard menoleh sebentar. "Kami mengerti ini sulit. Tapi cobalah beri kesempatan. Ibu dan ayah telah menunggu lama untuk kalian." Adi yang selama ini diam, bertanya dengan polos, "Kalau ibu dan ayah kaya, kenapa dulu membuang kami?" Clara terkesiap, dadanya sesak. "Kami tidak membuang kalian, sayang. Kalian diculik, dicuri dari kami." Air matanya menetes lagi. "Kami telah mencari kalian selama 11 tahun. Setiap hari, setiap malam, kami memikirkan kalian." Aji memandangnya dengan skeptis. "Tapi Bapak bilang kami ditemukan di kardus di kolong jembatan. Seperti sampah." Richard menghela napas berat. "Orang yang menculik kalian mungkin takut dan membuang kalian di sana. Tapi percayalah, kami tidak pernah berhenti mencari." Perjalanan terus berlanjut dalam keheningan yang canggung. Pemukiman kumuh telah berganti dengan jalan raya yang mulus, lalu dengan perumahan mewah yang berpagar tinggi. Saat mobil memasuki gerbang besi yang megah dan melintasi taman yang tertata rapi, mata Aji dan Adi membelalak. Rumah keluarga Wijaya lebih mirip istana dalam film-film. Bertingkat, dengan pilar-pilar besar dan jendela-jendela lebar. Seorang pelayan berpakaian rapi sudah menunggu di depan pintu utama. "Selamat datang di rumah, Nak," ucap Richard dengan bangga sambil membuka pintu mobil. Mereka dipandu masuk ke dalam. Interiornya mewah dan megah, namun terasa dingin dan formal. Lantai marmer, lampu kristal, furnitur kulit, semuanya berteriak kemewahan namun juga keterasingan. Seorang wanita paruh baya dengan seragam rapi menyambut mereka. "Ini Ibu Sari, kepala rumah tangga kita," perkenalkan Clara. Ibu Sari mengangguk hormat. "Selamat datang, Tuan Aji, Tuan Adi. Mari saya antar ke kamar kalian." Mereka diantar ke lantai 2. Clara membuka dua pintu yang bersebelahan. "Ini kamar kalian. Kami siapkan terpisah, tapi kalian bisa pindah ke satu kamar jika mau." Kamar itu luas, masing-masing hampir sebesar seluruh gubuk mereka. Tempat tidur besar, meja belajar lengkap dengan komputer, rak buku penuh buku baru, lemari pakaian berisi pakaian-pakaian mahal, dan bahkan televisi layar datar. "Semua ini untuk kami," bisik Adi tak percaya. "Tentu, sayang," jawab Clara senang. "Ini hak kalian. Kalian adalah putra dari keluarga Wijaya." Tapi Aji justru merasa tidak nyaman. "Kami tidak butuh semua ini. Kami hanya ingin kamar bersama seperti di rumah." Richard yang berdiri di pintu tersenyum. "Bisa diatur. Kita bisa jadikan satu kamar untuk kalian berdua jika itu yang kalian mau." Mereka kemudian diajak makan malam. Meja makan panjangnya bisa menampung 20 orang, tetapi hanya ada 4 kursi yang digunakan. Hidangannya mewah, ada steak, salad, sup krim, dan berbagai makanan yang bahkan tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Kalian suka steak? Ini daging impor Australia," ucap Richard sambil memotong dagingnya. Aji dan Adi hanya memandangi peralatan makan yang banyak, berbagai garpu, pisau, dan sendok yang membingungkan. "Kami biasanya makan dengan tangan," bisik Adi malu-malu. Clara tersentak. "Oh, maafkan Ibu. Ibu lupa." Dia segera meminta pelayan untuk membawakan sendok garpu biasa. Setelah makan malam yang canggung, mereka diajak ke ruang keluarga. Clara mengeluarkan album foto tebal. "Ini foto kalian waktu bayi," katanya dengan suara haru. "Lihat, ini waktu kalian lahir. Ini waktu ulang bulan pertama. Dan ini..." Suaranya tercekat. "Ini foto terakhir sebelum kalian diculik." Aji dan Adi melihat foto-foto itu dengan perasaan campur aduk. Memang,
Bayi dalam foto itu sangat mirip dengan foto bayi mereka yang disimpan Bu Surti. Kami punya foto juga, ucap Aji. Ibu simpan dalam kaleng bekas. Clara tersenyum getir. Ibu ingin sekali lihat foto-foto kalian selama ini. Ibu ingin tahu bagaimana kalian tumbuh besar. Tapi Adi menggeleng. Foto-foto kami di rumah. Kami ingin lihat bapak dan ibu. Richard dan Clara saling memandang. Kalian bisa telepon mereka besok, janji Richard. Sekarang sudah larut. Malam pertama di rumah mewah itu adalah malam yang sulit. Tempat tidur yang terlalu empuk justru membuat mereka tidak bisa tidur. Ruangan yang terlalu luas terasa menakutkan. Dan kesunyian, sangat berbeda dengan suara jangkrik dan kodok yang biasanya meninabobokan mereka. "Ji, kamu tidur?" bisik Adi di kegelapan. "Tidak," jawab Aji dari tempat tidurnya yang terpisah. "Aku kangen rumah. Aku kangen suara ibu menyanyi lagu dolanan. Aku kangen bapak yang mendengkur keras." Aji diam sebentar. "Aku juga. Ini semua bagus. Tapi bukan rumah." Keesokan harinya, jadwal mereka sudah diatur rapi. Bangun jam 6, mandi, sarapan, lalu les privat dengan berbagai guru, bahasa Inggris, matematika, musik, dan bahkan etiket. "Kalian harus mengejar ketertinggalan," jelas Richard saat sarapan. "Sebagai putra keluarga Wijaya, kalian harus bisa bersaing di level tertinggi." Tapi bagi Aji dan Adi, semua itu membebani. Mereka terbiasa belajar dengan riang, bukan dipaksa mengikuti jadwal ketat. Saat les etiket, guru mereka yang bernama Ibu Dewi mengajarkan cara berjalan, duduk, dan bahkan bersalaman yang benar. "Tidak, Tuan Adi, jabat tangan harus erat tapi tidak terlalu keras. Dan tatap mata lawan bicara." Adi menghela napas frustrasi. "Bapak kami bilang, yang penting jabatan tangan tulus. Tidak perlu pakai aturan." Ibu Dewi tersenyum kaku. "Di dunia atas, semuanya ada aturannya, Tuan Adi." Di sisi lain, Aji mengalami kesulitan dengan les piano. Jari-jarinya yang terbiasa memilah sampah dan membantu pekerjaan kasar, tidak lentur untuk menekan tuts piano. "Sudah cukup untuk hari ini," ucap guru pianonya setelah setengah jam. "Biasanya murid saya sudah bisa memainkan lagu sederhana dalam waktu ini." Aji merasa gagal. Di sekolahnya, dia selalu yang terpandai. Tapi di sini, dia merasa bodoh dan tidak mampu. Yang paling menyedihkan adalah ketika mereka menelepon Pak Karto dan Bu Surti. "Bapak, Ibu," seru Adi senang saat mendengar suara Bu Surti. "Bagaimana keadaan kalian, Nak? Sudah makan? Sudah mandi?" tanya Bu Surti dengan khawatir. "Sudah, Ibu. Tapi, kami tidak bahagia di sini. Semuanya aneh. Orang-orangnya kaku. Kami ingin pulang." Dari seberang telepon, terdengar suara Pak Karto yang berusaha tegar. "Bertahanlah, Nak. Itu rumah kalian yang sebenarnya. Kalian harus berusaha menyesuaikan." "Tapi ini bukan rumah, Pak. Rumah kami yang di pinggir kali, dengan ibu dan bapak," tangis Aji yang tidak tahan lagi. Percakapan itu diakhiri dengan air mata dari kedua pihak. Setelah menutup telepon, Aji dan Adi duduk diam di kamar mewah mereka, merindukan segala sesuatu tentang rumah mereka yang sederhana, bau air kali yang mereka sudah terbiasa, suara gerobak Pak Karto berderak, bahkan aroma masakan sederhana Bu Surti yang sering gosong. Malam itu, saat Richard dan Clara mengajak mereka menonton film di home theater yang mewah, Aji memberanikan diri bertanya, "Bisakah kami berkunjung ke rumah? Ke tempat Bapak Karto dan Ibu Surti?" Clara dan Richard saling memandang. "Kami akan atur nanti, sayang. Tapi untuk sekarang, kalian harus fokus menyesuaikan diri di sini." "Tapi kami tidak ingin menyesuaikan diri," protes Adi dengan berani. "Kami ingin pulang." Richard mencoba bersikap tegas. "Ini rumah kalian sekarang. Kalian harus menerima kenyataan itu." Tapi kenyataan yang harus mereka terima justru semakin menyakitkan, bahwa kadang, kemewahan dan kekayaan tidak bisa menggantikan kehangatan dan cinta yang mereka temukan dalam kesederhanaan. Dalam kamar mewah mereka yang lengkap dengan segala fasilitas,
Dua anak laki itu justru merasakan kesepian paling dalam dalam hidup mereka. Mereka terjebak di antara dua dunia. Satu menawarkan kemewahan tanpa kehangatan, satu lagi menawarkan cinta dalam kesederhanaan. Dan hati mereka jelas memilih yang terakhir. Minggu-minggu berlalu, dan Aji dan Adi masih tinggal di rumah mewah keluarga Wijaya. Meski fasilitas mereka lengkap dan kehidupan serba ada, kedua anak itu seperti burung dalam sangkar emas. Indah dipandang tetapi merindukan kebebasan. Setiap akhir pekan, ketika mereka diizinkan mengunjungi Pak Karto dan Bu Surti, adalah hari-hari yang mereka nanti-nantikan. Suatu sore, Richard Wijaya pulang lebih awal dari kantor. Dia mencari anak-anaknya dan menemukan mereka di perpustakaan rumah, sedang video call dengan Pak Karto melalui tablet baru mereka. "Lihat, Pak, Adi dapat nilai sempurna di matematika," seru Aji bersemangat, menyodorkan kertas ujian ke kamera. Dari speaker, terdengar suara Pak Karto yang bangga. "Wah, hebat sekali anak Bapak. Nanti kalian pulang, Bapak belikan es krim yang keliling itu, ya." Richard merasa sesuatu menusuk hatinya. Rasa cemburu yang tidak masuk akal muncul melihat keakraban anak-anaknya dengan pria pemulung itu. "Sedang apa kalian?" tanya Richard memasuki ruangan. Suaranya lebih keras dari yang dia intended. Aji dan Adi serta-merta mengakhiri panggilan. Kami hanya menunjukkan nilai kami pada Bapak," jawab Aji sedikit gugup. Richard mendekat, mengambil kertas ujian itu. "Nilai bagus. Tapi kenapa tidak tunjukkan pada ibu dan ayah? Kami juga bisa membelikan es krim, bahasa yang lebih baik dari es krim keliling." Adi menunduk. "Tapi, kami janji pada Bapak. Dan es krimnya enak, meski murah." Clara yang mendengar suara-suara itu masuk ke perpustakaan. "Ada apa, Richard? Anak-anak kita lebih semangat menunjukkan prestasi pada Pak Karto daripada pada kita," keluh Richard dengan nada kesal. Clara mencoba menengahi. "Mereka hanya terbiasa, sayang. Beri mereka waktu." Tapi Richard sudah kesal. Sudah sebulan lebih, mereka masih memanggil Bapak pada pria itu dan Ayah pada saya, seolah-olah ada peringkat. Malam itu, setelah Aji dan Adi tidur, Richard dan Clara berdebat di ruang kerja. "Kamu terlalu keras pada mereka, Richard," kata Clara. "Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri." "Menyesuaikan diri? Mereka malah semakin menjauh," bentak Richard. "Setiap kali kita perkenalkan aturan baru, mereka bandingkan dengan di rumah." "Rumah yang mana?" "Gubuk reot di pinggir kali itu." Clara menghela napas. "Itu memang rumah mereka selama 11 tahun, Richard. Kamu tidak bisa menghapus memori itu begitu saja." "Tapi pengaruh Pak Karto itu tidak baik," protes Richard. "Pernahkah kamu dengar? Kemarin Adi bilang tidak perlu les piano, karena Pak Karto bilang yang penting hati yang baik, bukan bisa main piano." "Ada benarnya juga." "Tidak ada benarnya," potong Richard. "Sebagai putra keluarga Wijaya, mereka harus bisa bersosialisasi di level atas. Harus menguasai etiket, musik, bahasa asing. Mereka tidak akan bisa survive dengan mentalitas pemulung." Clara duduk di hadapan suaminya. "Richard, dengarkan. Yang penting mereka anak-anak yang baik dan sehat. Lihat nilai akademis mereka, tetap bagus meski dari sekolah biasa." "Tapi itu tidak cukup." Richard berjalan mondar-mandir. "Aku sudah kehilangan 11 tahun. Aku tidak ingin kehilangan lebih lagi. Mereka harus menjadi putra yang bisa aku banggakan, yang bisa meneruskan bisnis keluarga. Dan mereka akan, dengan caranya sendiri. Lihat bagaimana cerdasnya mereka. Tidak dengan pengaruh Pak Karto." Richard berhenti, wajahnya keras. "Mulai besok, batasi kunjungan mereka ke sana. Dan batasi juga telepon mereka." Clara terkejut. "Richard, kamu tidak serius. Itu terlalu kejam." "Ini untuk kebaikan mereka," jawab Richard dengan tegas. "Mereka harus fokus beradaptasi dengan kehidupan yang seharusnya, bukan terus-terusan hidup di masa lalu." Keesokan harinya, Richard memanggil Aji dan Adi ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar dan megah,
dengan meja kayu mahogani dan kursi kulit yang membuat Aji dan Adi merasa kecil. "Anak-anak, duduklah," ucap Richard dengan suara formal. Mereka duduk di kursi yang ditunjuk, merasa seperti sedang diinterogasi. "Ayah telah mempertimbangkan banyak hal. Mulai minggu depan, kunjungan kalian ke tempat Pak Karto akan dikurangi menjadi 2 minggu sekali." Aji dan Adi terkejut. "Tapi, Ayah," protes Aji. Richard mengangkat tangan. "Ini keputusan akhir. Juga, telepon kalian akan dibatasi hanya pada akhir pekan. Kalian perlu fokus pada studi dan adaptasi di sini." Adi langsung berdiri, wajahnya merah marah. "Itu tidak adil. Kami ingin bertemu Bapak dan Ibu." "Mereka bukan orang tua kalian," suara Richard meninggi. "Kami orang tua kalian. Kami yang melahirkan kalian." Tapi Aji membalas dengan berani. "Yang melahirkan memang ibu dan ayah, tapi yang membesarkan, yang menjaga kami sakit, yang bekerja keras untuk kami adalah Bapak Karto dan Ibu Surti." Richard terkesiap. Dia tidak menyangka anaknya akan membantah seperti itu. "Kami tidak akan patuh pada peraturan tidak adil ini," tambah Adi, matanya berkaca-kaca tetapi tidak menunduk. Clara yang mendengar keributan itu masuk. "Anak-anak, tolong dimengerti." "Tidak, Ibu. Kami mengerti bahwa ayah ingin memisahkan kami dari Bapak dan Ibu," tangis Aji. "Tapi kami tidak akan membiarkannya." Malam itu, untuk pertama kalinya, Aji dan Adi mengunci diri di kamar mereka dan menolak makan malam. Bahkan bujukan Clara tidak bisa membuat mereka membuka pintu. Di sisi lain kota, Pak Karto dan Bu Surti merasa ada yang tidak beres ketika telepon biasa mereka dari anak-anak tidak datang. "Biasanya sekarang mereka sudah telepon, ya?" tanya Bu Surti dengan cemas. Pak Karto mencoba menelepon, tetapi tidak diangkat. "Mungkin mereka sedang sibuk. Atau mungkin sudah tidak ingin telepon kita lagi." Bu Surti menggeleng. "Tidak mungkin. Mereka anak baik-baik. Pasti ada sesuatu." Kekhawatiran mereka terbukti ketika esok harinya, seorang supir keluarga Wijaya datang membawa amplop berisi uang dan beberapa bungkusan makanan. "Ini dari Tuan Richard," kata supir itu. Dia bilang, "Untuk sementara, telepon dan kunjungan dibatasi karena anak-anak perlu fokus belajar." Pak Karto menerima amplop itu dengan tangan gemetar. "Mereka baik-baik saja?" Supir itu mengangguk kaku. "Baik, Pak. Hanya sibuk dengan les dan sekolah." Setelah supir itu pergi, Pak Karto membuka amplop. Isinya 5 juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi mereka. "Dia menyuap kita," bisik Pak Karto dengan pahit. Dia pikir dengan uang, kita akan melepas anak-anak begitu saja. Bu Surti menangis. "Kita tidak butuh uangnya. Kita hanya ingin tahu keadaan anak-anak kita." Sementara itu, di rumah Wijaya, Aji dan Adi melakukan protes diam. Mereka hanya berbicara seperlunya, menolak mengikuti les etiket, dan hanya belajar pelajaran sekolah mereka. "Kalian harus patuh," tegur Richard saat makan malam yang canggung. "Kami akan patuh jika ayah mencabut peraturan tidak adil itu," jawab Aji dengan tenang. Richard merasa frustrasi. Dia ingin memaksa, tetapi melihat wajah Clara yang memohon, dia mengurungkan niatnya. Puncaknya adalah ketika guru piano melaporkan bahwa Aji dengan sengaja memainkan piano dengan salah selama les. "Aku tahu dia bisa memainkannya dengan benar," kata guru piano pada Richard. "Tapi dia sepertinya sengaja melakukan kesalahan." Richard menghadapi Aji di ruang kerjanya. "Kenapa kau sengaja merusak les pianomu?" Aji menatapnya tanpa takut. "Karena aku tidak ingin belajar piano. Aku ingin belajar membantu Bapak memulung. Itu lebih berguna." Richard hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Memulung? Kau lebih memilih memulung sampah daripada belajar piano?" "Ya," jawab Aji tegas. "Karena dengan memulung, aku bisa membantu orang yang kesusahan. Dengan piano, aku hanya bisa menghibur diri sendiri." Kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam diri Richard. Dia teringat masa kecilnya yang keras. Bagaimana dia berjanji akan menjadi orang sukses yang tidak melupakan akarnya. Tapi ego dan rasa cemburunya masih lebih kuat. "Pergi ke kamarmu,"
Dan jangan keluar sampai kau mau minta maaf. Aji pergi tanpa berkata-kata. Wajahnya tetap membangkang. Malam itu, Richard duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto bayi Aji dan Adi. Dia mulai bertanya-tanya, apakah caranya selama ini salah? Apakah usahanya untuk membuat anak-anaknya menjadi putra keluarga Wijaya justru menjauhkan mereka darinya? Dia mengambil telepon dan memencet nomor asistennya. Batalkan semua pertemuan besok. Saya perlu waktu untuk urusan keluarga. Mungkin, pikir Richard, yang perlu diubah bukanlah anak-anaknya, tapi dirinya sendiri. Mungkin yang perlu beradaptasi bukan hanya Aji dan Adi, tapi juga dia sebagai ayah yang telah kehilangan 11 tahun bersama anak-anaknya. Tapi apakah penyesalan itu sudah terlambat? Apakah anak-anaknya sudah terlalu terluka oleh sikap kerasnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hari-hari bergulir dalam keheningan yang menyiksa di gubuk Pak Karto dan Bu Surti. 2 minggu telah berlalu sejak kunjungan terakhir Aji dan Adi, dan 3 hari sejak telepon terakhir mereka. Amplop berisi uang dari Richard Wijaya masih terbaring tak tersentuh di atas meja kayu yang reot, seperti aib yang mengingatkan mereka pada rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Setiap sore, Bu Surti duduk di depan rumah, menatap jalan tanah dengan harapan kosong. Tangannya sibuk merajut syal dari benang sisa, satu untuk Aji, satu untuk Adi, sebuah proyek yang memberinya alasan untuk tetap waras. Sur, masuklah. Angin mulai dingin, panggil Pak Karto dari dalam, suaranya parau oleh kesedihan yang tertahan. Sebentar, Kart. Aku tunggu saja siapa tahu. Jawab Bu Surti, suaranya hampir tak terdengar. Mereka tidak akan datang, Sur. Keluarga itu sudah melarang mereka, ucap Pak Karto dengan getir. Dia keluar membawa 2 gelas teh hangat, memberikan satu pada istrinya. Mereka duduk berdampingan, menyeruput teh dalam diam. Suasana di sekitar mereka terasa berbeda tanpa tawa dan celoteh kedua anak lelaki itu. Bahkan ayam-ayam peliharaan mereka sepi, seolah ikut merasakan kesedihan. Tadi malam aku mimpi mereka, bisik Bu Surti tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Aji batuk-batuk, seperti dulu waktu dia pneumonia. Aku terbangun dan langsung ingin membuatkan jahe hangat, tapi suaranya tercekat. Pak Karto memegang erat tangan istrinya. Aku juga mimpi mereka. Mimpi Adi minta didongengin lagi tentang Timun Mas. Mereka terdiam lagi, masing-masing tenggelam dalam kenangan-kenangan manis yang sekarang terasa begitu pedih. Haruskah kita terima uang itu, Kart? Tanya Bu Surti tiba-tiba, menatap amplop yang masih terbaring. Dengan uang segitu, kita bisa pindah dari sini. Mulai baru. Pak Karto menggelap keras. Tidak. Uang itu adalah harga untuk menjual anak-anak kita. Aku lebih baik miskin daripada menerima uang untuk melepas mereka. Tapi Bu Surti tidak menyerah. Tapi lihat keadaan kita, Kart. Atap masih bocor. Listrik nyala tidak. Dan kau batuk-batuk terus tapi tidak mau ke dokter. Aku baik-baik saja, bantah Pak Karto, tepat sebelum batuk kering mengganggu ucapannya. Tidak baik-baik saja, tangis Bu Surti. Kita sudah tua, Kart, tanpa anak-anak. Untuk apa kita berjuang? Untuk siapa kita menabung? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, masa depan terasa begitu suram dan tanpa tujuan. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Wijaya, Aji dan Adi juga merasakan kerinduan yang sama menyiksa. Mereka telah melakukan segala bentuk protes, diam 1000 bahasa, menolak makan, sengaja gagal dalam les, tapi Richard tetap pada pendiriannya. Suatu malam, saat mereka seharusnya tidur, Aji dan Adi berbisik-bisik di tempat tidur mereka. Aku dengar Ibu Clara bilang pada ayah bahwa bapak batuk-batuk terus. Bisik Aji dengan suara cemas. Adi langsung duduk. Serius? Bapak sakit? Dia harus minum jamu dari ibu. Tapi kita tidak bisa menolong. Kita bahkan tidak boleh telepon. Keluh Aji, wajahnya muram. Adi mengedipkan mata, sebuah ide muncul di kepalanya. Kalau kita kabur. Aji terkejut. Kabur? Bagaimana caranya? Rumah ini dijaga. Kita tunggu sampai besok siang. Waktu les bahasa Inggris,
Kita bisa lari lewat jendela, usul Adi dengan semangat. Tapi Aji menggeleng. Tidak bisa. Nanti mereka marah pada bapak dan ibu. Bisa-bisa kita tidak boleh ketemu sama sekali. Mereka terdiam, merasa terjebak dan tidak berdaya. Keesokan harinya, saat les matematika, guru mereka, Bapak Anton, memperhatikan bahwa konsentrasi Aji dan Adi sangat buruk. Ada apa, anak-anak? Biasanya kalian cepat memahami materi, tanyanya prihatin. Adi menunduk. Kami khawatir pada bapak kami. Katanya dia sakit batuk-batuk. Bapak Wijaya sakit? Tanya Bapak Anton bingung. Bukan, jawab Aji. Bapak Karto. Bapak angkat kami. Bapak Anton mengerti. Dia telah mendengar sekilas tentang situasi keluarga ini. Kalian rindu padanya. Kedua anak itu mengangguk sedih. Dia mungkin tidak punya uang untuk berobat. Biasanya ibu yang membuatkan jamu, tapi sekarang kami tidak ada di sana. Melihat kesedihan tulus di mata kedua anak didiknya, hati Bapak Anton tersentuh. Tunggu di sini, katanya sebelum meninggalkan ruangan. Dia menemui Clara yang sedang menyusun jadwal les untuk minggu depan. Bu Clara, boleh saya bicara sebentar? Clara menganggap. Tentu, Bapak Anton. Ada masalah dengan anak-anak? Justru sebaliknya, Bu. Mereka sangat peduli pada Pak Karto yang katanya sakit. Konsentrasi mereka buyar karena khawatir. Clara terkejut. Sakit? Kami tidak tahu. Menurut saya, lanjut Bapak Anton dengan hati-hati, jika ibu ingin mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang mereka, ibu harus menunjukkan bahwa ibu juga peduli pada orang-orang yang mereka cintai. Nasihat itu menyentuh hati Clara. Selama ini, dia begitu fokus untuk memikat anak-anaknya sendiri sehingga lupa bahwa kasih sayang tidak bisa dipaksakan. Malam itu, Clara menghadapi Richard di ruang kerjanya. Richard, kita harus melakukan sesuatu. Pak Karto sakit dan anak-anak sangat khawatir. Richard menghela napas. Mereka hanya mencari alasan untuk pergi ke sana. Tidak, bantah Clara. Aku lihat sendiri di mata mereka. Itu kekhawatiran tulus. Bagaimana jika kita bantu berobat? Tunjukkan bahwa kita juga peduli. Richard memandang istrinya. Kau pikir itu akan membantu? Lebih baik daripada melarang mereka yang justru membuat mereka membenci kita, jawab Clara. Sementara itu, di gubuk mereka, Pak Karto memang semakin parah batuknya. Demam mulai menyerang, dan Bu Surti sudah tidak tahu harus berbuat apa. Harusnya kita terima uang itu, Kart, untuk berobat, desis Bu Surti saat meratakan handuk dingin di dahi suaminya. Tidak. Batuk Pak Karto. Aku tidak mau terima sedekah mereka. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Bu Surti terkejut. Siapa yang datang pada jam segini? Dia membuka pintu dan hampir pingsan melihat yang berdiri di depan. Clara Wijaya dengan seorang dokter berpakaian rapi. Bu Surti, maaf mengganggu. Kami dengar Pak Karto sakit. Ini dokter pribadi kami. Dia akan memeriksa, ucap Clara dengan sopan. Bu Surti terlalu syok untuk menolak. Dia mempersilakan mereka masuk. Dokter itu memeriksa Pak Karto dengan teliti. Radang paru-paru. Harus segera diobati sebelum menjadi pneumonia. Dia menyuntikkan antibiotik dan meninggalkan beberapa obat. Clara melihat keadaan gubuk yang sederhana itu. Hati tersentuh. Dia melihat foto-foto Aji dan Adi yang dipajang di dinding. Dari bayi sampai sekarang. Dicetak sederhana namun penuh dengan kenangan. Mereka anak-anak baik, ucap Clara tiba-tiba. Mereka sangat mengkhawatirkan Bapak. Bu Surti menangis. Bagaimana keadaan mereka? Kenapa tidak telepon lagi? Clara merasa bersalah. Mereka baik. Hanya, Richard merasa mereka perlu waktu menyesuaikan. Tapi saya pikir dia salah. Dia mengambil amplop uang yang masih terbaring. Tolong terima ini. Bukan sebagai sedekah, tapi sebagai terima kasih telah merawat anak-anak kami selama ini. Tapi Bu Surti menolak. Kami tidak menjual anak, Nyonya. Kami mencintai mereka. Kata-kata itu menyentuh hati Clara lebih dari apapun. Saya tahu.
Dan kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Ibu dan Pak Karto. Pulang dari rumah Pak Karto, Clara langsung menghadapi Richard. Kau harus lihat sendiri, Richard. Keadaan mereka sangat sederhana, tapi penuh kasih sayang. Dan mereka menolak uang kita, menolak 5 juta hanya karena merasa itu seperti menjual anak. Richard terdiam, memproses kata-kata istrinya. Malam ini juga, aku akan izinkan anak-anak menelpon. Putusnya akhirnya. Malam itu, ketika telepon dari rumah Wijaya berdering, Bu Surti hampir tidak percaya. Halo. Ibu. Suara Aji dan Adi serempak dari speakerphone. Bagaimana keadaan Bapak? Kami dengar dia sakit. Bu Surti menangis bahagia. Bapak sudah lebih baik. Tadi Ibu Clara datang dengan dokter. Mereka baik sekali. Dari seberang, terdengar suara Richard. Maaf atas segala kekakuan saya. Besok kalian boleh berkunjung ke sana. Saat telepon ditutup, ada harapan baru yang mengambang di udara. Mungkin, pikir Bu Surti sambil memeluk suaminya yang sudah mulai membaik, ada jalan untuk kedua keluarga ini hidup berdampingan. Mungkin cinta seorang anak tidak harus dibagi, tetapi dilipat gandakan. 2 tahun telah berlalu sejak kebenaran tentang identitas Aji dan Adi terungkap. Waktu yang penuh liku-liku, penyesuaian, dan pembelajaran bagi semua pihak. Kini, kehidupan telah menemukan ritmenya yang baru, seimbang dan penuh keharmonisan yang dulu tidak terbayangkan. Rumah megah keluarga Wijaya masih berdiri dengan megahnya, tetapi sekarang terasa lebih hangat dan hidup. Di ruang keluarga yang dulu terasa formal dan kaku, sekarang terdapat foto-foto baru yang dipajang berdampingan dengan foto-foto lama. Foto Aji dan Adi kecil dalam pelukan Pak Karto dan Bu Surti, foto mereka berempat sedang piknik di taman, bahkan foto pernikahan perak Richard dan Clara di mana Pak Karto dan Bu Surti duduk di tempat kehormatan. Suatu sore yang cerah, Richard pulang lebih awal dari kantor. Dia menemukan Aji dan Adi, kini remaja 13 tahun yang tambah tinggi dan tampan, sedang membantu Pak Karto memilah-milah barang bekas di garasi yang telah diubah menjadi workshop khusus. Lihat, Ayah, seru Adi bersemangat. Bapak mengajari kami cara memperbaiki blender ini. Nanti kalau sudah jadi, bisa disumbangkan ke panti jompo. Richard tersenyum melihat tangan anaknya yang kini terampil. Bagus sekali. Di mana Ibu? Di dapur dengan Ibu Surti. Sedang belajar membuat soto ayam yang katanya lezat sekali. Jawab Aji sambil menyolder sebuah komponen elektronik. Richard masuk ke dalam rumah, menemukan Clara dan Bu Surti sedang asyik berbagi resep di dapur yang besar. Aroma kaldu soto memenuhi ruangan. Wangi sekali, puji Richard. Kapan makan malamnya? Aku sudah lapar. Clara tertawa. Sebentar lagi. Ibu Surti sedang mengajarkan rahasia bumbunya yang tidak ada di buku resep manapun. Bu Surti tersipu malu. Ini hanya resep biasa saja, Tuan Richard. Sudah, Ibu Surti, panggil saja Richard. Kita sudah keluarga, ucap Richard hangat. Momen ini adalah hasil dari perjalanan panjang dan berliku. Setelah insiden sakitnya Pak Karto, Richard menyadari kekeliruannya. Dia akhirnya memahami bahwa untuk mendapatkan hati anak-anaknya, dia harus menerima dan menghormati orang yang telah menjadi orang tua bagi mereka selama 11 tahun. Keputusan besar pun diambil. Richard dan Clara mengajak Pak Karto dan Bu Surti untuk tinggal bersama mereka di rumah besar itu. Awalnya, pasangan sederhana itu menolak keras, merasa tidak pantas dan tidak akan betah. Tapi setelah Richard mengubah sayap timur rumah menjadi tempat tinggal mandiri yang nyaman, dengan kebun kecil dan workshop untuk Pak Karto, mereka akhirnya bersedia. Adaptasi tidak selalu mulus. Perbedaan kebiasaan dan cara pandang seringkali menimbulkan gesekan kecil. Tapi semuanya belajar. Richard dan Clara belajar menghargai kesederhanaan dan kebijaksanaan hidup Pak Karto dan Bu Surti, sementara pasangan tua itu perlahan mulai nyaman dengan kemewahan yang tidak pernah mereka impikan. Yang paling penting, Aji dan Adi akhirnya menemukan keseimbangan. Mereka menjalani kehidupan sebagai putra keluarga Wijaya dengan segala privileginya, tetapi tidak pernah melupakan akar mereka. Setiap akhir pekan, mereka tetap membantu Pak Karto mengumpulkan dan memperbaiki barang-barang bekas untuk disumbangkan, sebuah kegiatan yang kemudian diadopsi oleh Yayasan Keluarga Wijaya menjadi program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu. Malam itu, saat mereka semua duduk makan malam bersama,
Soto ayam Bu Surti yang lezat menjadi hidangan utama. Richard berdiri untuk mengucapkan sesuatu. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Mulainya, menarik perhatian semua orang. Mulai bulan depan, Pak Karto akan secara resmi menjadi manajer divisi sosial yayasan kita. Beliau yang akan mengepalai program daur ulang dan bantuan untuk masyarakat tidak mampu. Pak Karto terkejut. Tapi saya tidak bisa baca dokumen-dokumen resmi, Tuan Richard. Bapak tidak perlu khawatir, sahut Clara. Kami akan sediakan asisten yang membantu. Yang penting Bapak yang memimpin, karena Bapak yang paling memahami kebutuhan mereka. Aji dan Adi bersorak gembira. Selamat, Bapak, seru mereka serempak. Bu Surti mengusap air mata bahagia. Terima kasih. Suami saya memang paling pantas untuk itu. Setelah makan malam, mereka semua duduk di teras belakang yang menghadap taman. Aji dan Adi, seperti biasa, duduk di antara Pak Karto dan Richard, seolah menunjukkan bahwa mereka memiliki dua ayah yang sama-sama mereka cintai. Bapak, bisik Aji pada Pak Karto, masih ingat dulu waktu kami kecil. Bapak bilang suatu hari nanti kami akan membuat Bapak bangga. Pak Karto mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Tentu ingat. Dan kalian telah membuktikannya. Nilai kalian di sekolah selalu terbaik. Dan kalian menjadi anak yang baik hati. Tapi bukan kami yang membuat Bapak bangga, sahut Adi. Justru Bapak yang membuat kami menjadi seperti ini. Bapak yang mengajarkan kami tidak pernah menyerah, selalu jujur, dan berbagi pada yang membutuhkan. Richard menepuk bahu Pak Karto. Mereka benar. Aku yang harus berterima kasih pada Bapak. Kalian tidak hanya menyelamatkan hidup anak-anakku, tetapi juga mengajarkan pada mereka nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Clara menggandeng tangan Bu Surti. Dan ibu yang mengajarkan pada kami bahwa keluarga bukan tentang darah, tetapi tentang kasih sayang dan pengorbanan. Malam itu, di bawah langit berbintang, dua keluarga yang disatukan oleh takdir merasa lengkap dan utuh. Mereka mungkin datang dari dunia yang berbeda, tetapi mereka telah menemukan cara untuk hidup bersama dalam harmoni. Sebelum tidur, Aji dan Adi, seperti biasa, mendatangi kamar Pak Karto dan Bu Surti untuk mengucapkan selamat malam. Selamat tidur, Bapak. Selamat tidur, Ibu. Ucap mereka serempak. Selamat tidur, anak-anak Bapak. Jawab Pak Karto dengan suara penuh kasih. Kemudian mereka menuju kamar Richard dan Clara. Selamat tidur, Ayah. Selamat tidur, Ibu. Selamat tidur, anak-anak kami. Jawab Clara sambil mencium kening mereka. Di balik pintu, Richard tersenyum melihat adegan itu. Dahulu, dia cemburu dengan keakraban anak-anaknya dengan Pak Karto dan Bu Surti. Kini, dia memahami bahwa cinta tidak pernah berkurang ketika dibagi, justru semakin bertambah. Keesokan paginya, seperti biasa, Aji dan Adi membantu Pak Karto memilah barang-barang yang akan didaur ulang. Tak lama, Richard bergabung dengan mereka, mengganti setelan bisnisnya dengan celana jeans sederhana. Boleh saya bantu? Tawarnya. Pak Karto tersenyum. Tentu, Richard. Mari saya ajari cara memilih barang yang masih bisa diperbaiki. Sementara itu, di dapur, Clara dan Bu Surti sedang menyiapkan sarapan sambil berbagi cerita dan tertawa. Dari jendela, Aji dan Adi saling memandang dengan senyum. Mereka mungkin pernah melalui masa-masa sulit, ditinggalkan, dibesarkan dalam kemiskinan, ditemukan kembali, dan hampir dipisahkan dari orang yang mereka cintai. Tapi semua itu telah membawa mereka pada takdir ini, memiliki dua keluarga yang menyayangi mereka tanpa syarat. Kita beruntung, ya, bisik Aji pada adiknya. Adi mengangguk. Iya. Kita punya dua ayah dan dua ibu yang luar biasa. Mereka mungkin tidak tinggal di kolong jembatan lagi, tetapi pelajaran dari kehidupan sederhana itu tetap melekat dalam diri mereka. Dan mungkin itulah warisan terbesar yang diberikan Pak Karto dan Bu Surti, bukan materi, tetapi nilai-nilai kehidupan yang akan selalu membimbing Aji dan Adi, apapun yang terjadi di masa depan. Keluarga yang sempurna bukanlah keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang belajar tumbuh bersama melalui setiap masalah. Dan dalam rumah megah di tengah kota itu, sebuah keluarga sempurna telah terbentuk, bukan karena kesamaan darah, tetapi karena ikatan cinta yang lebih kuat dari apapun.